Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Chainsaw Man. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Denji. Denji hidup bersama dengan Pochita, sang iblis dengan gergaji mesin. Kehidupan Denji sangat miris karena selain miskin, dia juga harus melunasi hutang peninggalan orang tuanya. Suatu ketika ada kejadian yang membuat Denji terbunuh. Oke, langsung saja ke cerita lengkapnya. Lanjut cerita, di pagi hari dia terbangun dan harus bekerja memotong kayu dalam sebulan mendapatkan 60.000. Dan ternyata Denji ini sudah menjual ginjalnya. Tidak hanya ginjal, ternyata dia juga menjual mata kanannya untuk membayar hutang. Walaupun sudah menjual sebagian organ tubuhnya, namun hutangnya masih tersisa sangat besar. Maka dari itu, untuk membayar sisa hutangnya, Denji juga menjadi Devil Hunter, bisa dibilang pemburu iblis. Yang mana di situ dia membunuh iblis untuk menjual bangkainya. Pada saat yang sama ada seorang kakek-kakek yang mana dia ini mau menjualkan iblis itu dengan harga 400.000. Dan juga si kakek ini orang yang meminjamkan uang kepada orang tuanya dulu. Maka dari itu atas penjualan iblis akan dikurangi untuk membayar hutangnya, lalu dikurangi biaya informasi dan admin. Denji di situ cuma menerima 70.000. Uang 70.000 itu langsung habis untuk bayar kontrakan dan lain-lain. Di saat yang sama, yang mana si kakek ini ngasih tahu bahwa Denji ini orangnya nurut, si Yakuza langsung ngisengin Denji untuk makan rokok dan dijanjiin uang 100 yen. Denji yang memang butuh duit itu, dia langsung memakannya. Lanjut cerita, setelah sampai di rumah, Denji ini punya keinginan buat punya pacar sebelum dirinya mati. Tapi tentu aja dengan keadaan yang sekarang ini punya pacar cuma mimpi aja. Habis itu, Denji membayangkan pas pertama ketemu Pochita. Saat itu Denji berada di depan makam orang tuanya yang baru aja mati gantung diri dan meninggalkan utang begitu banyaknya. Si kakek Yakuza lalu mengancam Denji untuk segera membayar hutang-hutang ayahnya itu. Si kakek mengancam jika tidak membayar hutangnya, malam ini kami akan memotong menjadi berkeping-keping dan menjual tubuhnya. Denji yang tahu situasinya langsung pasrah dan tiba-tiba aja dia melihat Pochita, iblis berbentuk anjing dengan gergaji mesin di kepalanya. Denji pun pasrah kalau dia harus mati dibunuh sama iblis itu karena gimana pun juga dia gak bisa melunasi hutang-hutang ayahnya secepat itu. Namun kemudian Denji melihat kalau Pochita lagi terluka di bagian perutnya. Denji lalu menyuruh Pochita untuk menggigit dan meminum darahnya. Pochita pun nurutin perintah dari Denji untuk menggigit tangannya. Tapi Denji tidak ngasih darahnya, dengan cuma-cuma sebagai gantinya dia minta Pochita untuk membantunya bertahan hidup. Singkat cerita, Denji pun meminta para Yakuza itu untuk menjadi pemburu iblis sebagai cara untuk melunasi hutang-hutangnya. Lalu tiba-tiba Denji yang lagi ngelamun dia muntah darah. Dan dia juga punya penyakit turunan karena dia tahu kalau ibunya meninggal dengan cara yang sama. Ibunya sering muntah darah karena penyakit tersebut. Di saat yang sama, Denji dikabari Yakuza kalau ada iblis yang harus dia bunuh. Si Yakuza itu langsung mengantarkan Denji ke gedung bekas pabrik. Tapi pas masuk ke dalam, Denji tidak melihat penampakan iblis satupun. Ternyata dia membawa Denji ke sini untuk menjebaknya. Dan tiba-tiba aja seseorang menusuk Denji dan Pochita dari belakang. Denji pun kaget setengah mati. Ternyata para Yakuza itu sudah bersekutu dengan para iblis. Mereka pengen mempunyai kekuatan yang sama dengan yang dimiliki Denji. Denji pun melihat orang-orang Yakuza tadi sudah berubah menjadi zombie. Ternyata itu memang kekuatan iblis tadi yang menjadi iblis zombie. Dia bisa berubah manusia menjadi mayat hidup. Iblis zombie itu sangat membenci para pemburu iblis dan langsung menyerupai mayat hidupnya untuk mencabik-cabik tubuh Denji. Denji yang panik langsung mencoba lari dan di sana, tapi karena lukanya sangat berat, dia pun ketangkap sama mayat hidup itu dan langsung dimutilasi habis-habisan. Setelah itu, potongan-potongan tubuh Denji dan Pochita berserakan di tong sampah. Tapi tiba-tiba darah Denji mengalir ke mulut Pochita dan Pochita pun berhasil membuka matanya. Dia pun teringat dengan kata-kata yang pernah diucapkan dulu sama Denji. Waktu itu mereka lagi istirahat dan Denji lagi nyuapin selembar roti kepada Pochita. Denji langsung ngomong kepada Pochita kalau dia itu sebenarnya tidak takut sama kematian. Kalau dia yang mati ya udah. Tapi Denji takut untuk meninggalkan Pochita hidup sendirian. Denji langsung meminta kepada Pochita jika suatu hari nanti Denji mati, dia ingin Pochita untuk mengambil alih tubuhnya dan menjalani hidup sendiri.
Pochita pun lalu memasang kembali tubuh-tubuh Denji yang sudah terpotong-potong itu. Tapi bukannya ngambil alih tubuhnya, ternyata Pochita malah memberikan jantungnya kepada Denji. Pochita berkata kalau dia itu ingin Denji yang melanjutkan hidupnya dan meraih mimpi-mimpinya. Dan tiba-tiba Denji pun tersadar dengan tubuh yang sudah kembali seperti semula. Bahkan luka-lukanya pun sudah sembuh dan menghilang. Dia juga melihat ekor Pochita di dadanya. Sedangkan iblis yang melihat Denji hidup lagi, dia pun langsung nyuruh anak buahnya untuk kembali menyerang Denji dan memakannya. Denji pun sadar kalau sekarang dia memiliki kekuatan Pochita. Lalu dia pun berjanji untuk tidak menyia-nyiakan hidup yang udah diberikan Pochita itu. Di saat yang sama, Denji langsung menarik ekor yang ada di dadanya. Ternyata itu adalah tali untuk mengaktifkan gergaji mesin. Dia benar aja tubuh Denji berubah menjadi setengah iblis dengan gergaji mesin di lengan dan kepalanya. Denji di situ langsung menyerang iblis itu. Iblis zombie yang ketakutan itu pun mencoba menghindari Denji dan melempar-lempar anak buahnya ke arah Denji. Tapi dengan mudah Denji berhasil memotong-motong mereka. Akhirnya dalam waktu singkat Denji berhasil membelah iblis itu dan membunuhnya. Setelah itu Denji melihat para anggota Yakuza yang sepenuhnya berubah menjadi mayat hidup. Dia pun memutuskan untuk membantai mereka semua. Beberapa waktu kemudian terlihat 3 orang berbaju hitam yang memasuki bangunan itu. Tampaknya mereka juga pemburu iblis yang berencana untuk membersihkan iblis yang berada di sana. Tapi mereka cuma melihat sisa-sisa mayat yang udah dibantai oleh Denji. Salah satu dari mereka pun menyadari kalau Denji bukanlah iblis ataupun manusia. Baumu aneh, apa kamu melakukan hal ini? Tanya cewek itu. Tapi Denji tidak menjawabnya, dia malah meminta dipeluk. Tanpa ragu cewek itu pun langsung melukin Denji. Dan tiba-tiba aja tubuh Denji pun berubah kembali menjadi seorang manusia. Cewek itu pun lalu ngomong kalau mereka adalah pemburu iblis dari keamanan umum. Denji di situ dikasih 2 pilihan oleh si cewek itu. Denji akan dibunuh layaknya para iblis biasa atau Denji akan jadi peliharaan cewek itu sebagai manusia. Kalau Denji memilih jadi peliharaan, dia akan memastikan dia beri makanan dengan layak seperti roti selai, salad, kopi, dan mungkin makanan pencuci mulut. Mendengar tawaran cewek itu, Denji di situ langsung tercengang. Dia tidak pernah mendengar atau bahkan merasakan makanan-makanan yang disebutin cewek itu. Kita ditunjukin Denji dan gadis pemburu iblis yang ternyata bernama Makima lagi dalam perjalanan menuju markas. Makima berkata kalau sekarang Denji berada di bawah pengawasannya dan dia ingin Denji menuruti perintahnya. Nyadar hal itu, Denji langsung sadar kalau Makima ini adalah perempuan yang menakutkan. Padahal tadinya Denji itu sempat tertarik pada Makima gara-gara wajahnya cantik dan sikapnya yang lembut. Bahkan dia tidak nyangka bakalan diperlakukan seperti layaknya anjing beneran. Tiba-tiba aja perut Denji berbunyi, kayaknya dia kelaparan. Makima langsung ngajakin Denji buat mampir makan terlebih dahulu dan dia akan mentraktir Denji sepuasnya. Bahkan Makima juga ngasih pakaian ke Denji. Mendapat perlakuan gitu, Denji yang tidak terbayangkan dia pun baper. Apalagi menurutnya Makima ini cantik. Mereka pun mampir ke warung ramen dan udon. Makima merasa penasaran kenapa Denji bisa berubah menjadi setengah iblis. Akhirnya Denji pun bercerita tentang Pochita, anjing iblis yang pernah menjadi temannya, dan gimana dia mengorbankan jantungnya demi menyelamatkan Denji. Makima pun percaya sama perkataan Denji itu karena Makima sampai dengan penciumannya. Dan dari penciumannya tersebut Makima bisa tahu kalau Pochita sama Denji masih hidup di dalam diri Denji. Tapi tiba-tiba Denji kembali pingsan. Di saat sadar dia langsung panik nyariin pesanannya yaitu udon. Kayaknya Denji ini udah pengen ngerasain udon untuk pertama kali dalam hidupnya. Makima lalu berkata apakah Denji masih kuat untuk makan udon itu sendirian atau tidak. Mendengar pertanyaan Makima tersebut, Denji langsung manfaatin situasi itu. Dia pura-pura gak kuat makan sendirian biar bisa disuapin sama Makima. Denji akhirnya disuapin sama Makima. Habis itu Denji pun dengan pedenya nanya pria yang dia sukai kayak gimana. Makima tanpa ragu menjawab kalau dia suka sama cowok kayak Denji. Denji pun langsung kaget. Dia tidak nyangka Makima bakal menjawab kayak gitu. Alhasil sesampainya di kota, Denji cuma bisa bengong. Kayaknya dia udah kebaperan dengan sikap Makima, yang mana Denji ini cinta banget kepada Makima. Tapi kayaknya Makima nggak dengar perkataan Denji itu karena mereka udah sampai di markas Devil Hunter di Tokyo. Makima ngasih tahu kalau bagian keamanan publik kayak mereka ini paling banyak keuntungannya karena mereka sering dapat jatah uang saat liburan.
Tapi Denji kayaknya tidak peduli sama hal itu. Dia cuma mikirin cara biar bisa lebih dekat sama Makima. Sesudah sampai di kantor Makima, Denji malah dipasangin sama salah satu bawahannya yang bernama Aki. Dia bekerja 3 tahun lebih dulu, jadi kamu bisa memanggilnya Sentai, kata Makima. Denji di situ langsung nolak karena dia cuma pengen bekerja sama Makima. Tapi Makima yakinin Denji kalau dia itu bisa bekerja dengan baik, pasti cepat atau lambat Denji bisa bekerja bareng sama Makima. Akhirnya Denji pun pasrah dan ikut patroli bareng Aki. Di dalam perjalanan Denji menanyakan kepada Aki apakah Makima itu udah punya pacar atau belum. Mendengar hal itu Aki pun langsung emosi dan menghajar Denji di tempat sepi. Kayaknya dia tidak senang dengan sikapnya Denji yang menganggap kalau pekerjaan sebagai Devil Hunter itu cuma main-main aja. Aki pun menyuruh Denji untuk pergi dari hadapannya dan dia akan ngomong ke Makima kalau dia udah lari gara-gara ketakutan melihat iblis. Tapi waktu Aki lengah, Denji langsung nendang itunya si Aki dengan maknyos. Denji balik menghajar Aki berkali-kali tepat di itunya. Denji langsung ngomong kalau dia nggak akan meninggalkan pekerjaan Devil Hunter itu karena berkat pekerjaan tersebut dia bisa makan enak dan bekerja dengan cewek cantik atau Makima. Dia nggak peduli kalau harus mati, aku akan melakukannya, kata Denji. Aki tidak terima itu pun langsung berdiri untuk kembali menghajar Denji. Tapi lagi-lagi Denji berhasil menghajar itunya lagi. Kali ini dia pun pingsan. Singkat cerita mereka balik ke kantor dengan babak belur. Tapi kayaknya Makima nggak peduli kalau mereka berantem dan tetap naruh Denji di timnya Aki. Makima ngasih tahu kalau Denji ini memiliki kekuatan untuk berubah menjadi iblis. Jadi dia harus diperlakukan khusus. Untuk itu Makima pun nugasin Aki untuk mengawasinya. Jadi jika Denji berusaha untuk mengundurkan diri atau nggak patuh, maka dia akan kita lenyapkan dan dianggap sebagai iblis biasa. Ini berarti Denji terikat kontrak sampai mati dengan Makima dan Devil Hunter. Mau tidak mau, Aki pun nurutin perintah Makima itu dan membawa Denji ke rumahnya untuk tinggal bersama. Lagi-lagi di tengah jalan, Denji kepikiran kotor tentang Makima yang pengen memeluknya. Aki pun langsung kesel, dia benar-benar gak nyangka kalau anak sialan kayak Denji itu pernah memeluk Makima. Habis itu Denji pun akhirnya tinggal bareng sama Aki di apartemennya. Keesokan harinya, Aki dan Denji mendapatkan panggilan untuk memusnahkan seorang Pin. Pin sendiri adalah mayat manusia yang udah diambil alih sama iblis. Jadi kepribadian dan sifatnya udah benar-benar bahaya kayak iblis. Setelah nemuin Pin itu, Aki langsung menyuruh Denji buat membunuhnya. Dia juga memerintahin Denji buat berubah menjadi iblis. Kayaknya Aki penasaran sama kekuatan yang dimiliki Denji. Tapi Denji tidak nurutin perintah Aki tersebut dan malah membunuh Pin itu dengan menggunakan kampak biasa. Denji beralasan kalau dia berubah menjadi iblis maka Pin itu bisa terbunuh dengan sadis. Aki di situ emosi, dia tidak pengen Denji punya perasaan iba terhadap Pin. Aki ngomong kalau udah banyak rekan-rekannya yang mati karena Pin itu. Bahkan seluruh keluarga Aki sendiri dibunuh oleh iblis depan matanya. Dia ingin para iblis dan Pin itu mati dengan cara yang paling menyakitkan. Aki yang udah malas debat dengan Denji, dia langsung pergi meninggalkannya. Setelah Aki meninggalkan kamar itu, Denji langsung mengambil majalah dewasa yang berserakan di sana. Ternyata si Denji Oga berubah ke mode iblis cuma gara-gara majalah itu. Dia pengen majalah dewasa tersebut kotor gara-gara kena darah. Habis mengambil salah satu majalah itu, Denji pun melihat para Devil Hunter yang berada di sana. Dia pun sadar kalau mereka ini punya tujuan masing-masing. Contohnya Aki yang pengen balas dendam terhadap kematian keluarganya. Tapi Denji masih bingung dengan jalan tujuannya. Kalau untuk makan enak dia udah dapet, jadi dia pengen punya tujuan yang lebih dari itu. Akhirnya setelah mikir-mikir dengan serius, Denji pun mendapatkan tujuan baru, yaitu pengen bisa megang itunya si cewek. Ternyata keinginan Denji itu sudah dari dulu, tapi karena si Denji bocah gak punya, jadi mimpi itu cuma diangan doang. Bahkan saat menghadapi Makima, si Denji ini cuma fokus ke itunya aja. Terus kali ini Makima mau kenalin Denji partner barunya. Makima ingin Denji berdua dengan orang ini untuk patroli harian. Dan kebetulan orang tersebut adalah seorang Pin. Dia berteriak, "Eh manusia, cepat sujud di depanku." Ternyata itu adalah power gadis Pin, partner baru Denji. Emangnya Pin bisa jadi Devil Hunter? Tanya Denji.
Tapi setelah melihat itunya si cewek gede, Denji langsung diem dan gak jadi protes. Habis itu Makima ngasih tahu kalau divisi mereka ini adalah divisi eksperimen. Jadi kalau hasil kerja mereka kurang bagus, maka kelompok ini bakalan segera dilenyapkan. Dan tentu aja nasib mereka bakalan buruk banget. Terutama Denji dan Power yang merupakan makhluk jadi-jadian itu. Akhirnya tugas patroli Denji dan Power pun dimulai dan karena tanduknya yang mencolok banget, jadi mereka harus menghindari jalanan umum yang banyak orang. Alhasil Denji dan Power harus melewati atap gedung. Ternyata si Power ini kepribadiannya itu benar-benar agresif dan haus darah. Tapi kayaknya Denji tidak peduli karena Power cukup menarik dan berpikiran yang aneh-aneh lagi. Setelah itu mereka tidak menemukan iblis. Power lalu ngomong kalau kemungkinan para iblis itu takut sama baunya. Karena waktu jadi iblis dulu si Power itu lumayan kuat dan ditakuti. Mendengar hal itu Denji pun langsung sadar kalau ini kayaknya cuma akal-akalan si Aki. Jadi Akilah yang merekomendasikan Power untuk menjadi partnernya dia. Dan pastinya Aki tahu akan kelebihan Power itu. Tapi tiba-tiba Power mencium bau darah di dekat situ. Dia langsung bergegas mendekat ke sumber bau itu. Ternyata bau darah itu bersumber dari iblis yang di pinggir jalan. Power pun langsung lompat dari atap gedung sambil mengeluarkan palu gede yang terbuat dari darahnya. Dalam sekejap iblis itu pun berhasil dihancurkan sama Power dengan sekali pukul. Denji yang masih ada di atap gedung pun cuma bisa menatap Power dengan keheranan. Diperlihatkan Makima yang datang ke tempat pembunuhan iblis yang dibunuh Power. Kayaknya Makima sedikit kesal sama perbuatan Power yang kurang hati-hati. Menurut Makima, Power ini memang kuat, tapi dia harus bisa mengendalikan emosinya dan harus belajar berpikir lebih dulu sebelum bertindak. Bahkan Makima mikir kalau Power ini belum siap untuk menjadi pemburu iblis. Mendengar hal itu, Power pun langsung panik. Dia di situ malah nyalahin si Denji dan memfitnahnya. Power bilang bahwa Denji yang menyuruh untuk menghajar iblis itu. Denji di situ gak terima atas tuduhan Power itu. Mereka pun beradu bacot di depan Makima. Makima di situ cuma berdiam aja dan melihatin mereka. Di saat itu Makima menyuruh mereka untuk diam. Makima ngomong kalau dia pengen mereka berdua bisa bekerja sama dengan baik. Dan kalau sampai gagal lagi, maka mereka bakalan dipecat dari kesatuan pemburu iblis. Mau tidak mau Power di situ harus nurutin perkataan Makima itu. Dia takut dikeluarin dari pekerjaannya karena bisa-bisa hidupnya bakalan berakhir karena itu. Kemudian kita diperlihatkan Denji yang sedang minum. Denji di situ langsung ngomong kalau kehidupan sekarang ini dulunya cuma impian doang. Jadi dia tidak mau kehilangan semua ini lagi. Tapi kayaknya Power tidak peduli omongan Denji itu. Dia malah sibuk dengan kucing liar yang tiba-tiba ngedatangin dia. Power di situ ngasih tahu alasan dia membenci iblis. Jadi dia dulu pernah punya peliharaan seekor kucing yang bernama Nyanko. Yang mana si Nyanko ini disandra sama iblis. Tapi sebelum Power bisa nyelamatin Nyanko, dia malah ditangkap sama Makima duluan dan menjadi pemburu iblis. Namun Power percaya kalau Nyanko ini masih hidup dan berharap bisa nyelamatin dia. Dan jadi situ malah ketawa dan juga ngomong bahwa dirinya jadi pemburu iblis gara-gara pengen begituan sama cewek, apalagi sama balonnya itu. Power di situ bilang dia rela digimanain pun oleh Denji asal Denji mau ngebantuin untuk nyelamatin Nyanko. Bahkan Power nawarin bolanya buat digrepe-grepe sama Denji. Denji pun langsung semangat banget ngedengar itu. Bahkan dia tiba-tiba ngaku jadi pencinta kucing. Keesokan harinya Denji meminta izin ke kantor untuk membawa Power keluar. Jadi Power itu tidak bisa sembarangan ninggalin kantor karena seorang pin kayak dia harus diawasi. Di perjalanan Power ngomong kalau dia tahu tempat persembunyian iblis yang menculik kucingnya. Tapi dia takut datang sendirian karena iblis itu pasti bakalan gunain Nyanko sebagai sandera dan bikin Power tidak bisa berbuat apa-apa. Denji pun sama sekali tidak peduli. Yang dia pikirkan coba balonnya si Power yang gede. Akhirnya Denji cerita kalau dia dulu punya peliharaan yang bernama Pochita yang sangat keren, tapi sayang sekarang gak bisa bermain bareng lagi. Tapi Pochita ini masih hidup bersama Denji. Kali ini Power bilang kalau Denji itu bodoh. Power merasa kalau manusia benar-benar bodoh karena mikirin orang yang udah mati masih bisa hidup di dalam hati. Denji yang malas berdebat sama Power itu akhirnya ngalah.
Di tempat lain, kita ditunjukin Makima dan Aki yang baru saja selesai rapat sama para petinggi pemburu iblis. Di kesempatan itu, Aki ngomong kalau Denji benar-benar orang yang menjijikan dan tidak pantas menjadi pemburu iblis. Aki heran kenapa Makima punya harapan besar terhadapnya. Makima di situ menjawab kalau kemampuan Denji yang bisa berubah menjadi iblis Chainsaw itu sangat menarik. Menurut Aki, menarik aja tidak cukup, apalagi sikap dan sifat Denji ini benar-benar tidak mencerminkan seorang pemburu iblis. Tidak lama berselang, Denji dan Power sudah sampai di tempat iblis penculik kucing berada. Sambil berjalan, Denji ngomong kalau moga-moga saja dia tidak perlu menjadi Chainsaw untuk melawan iblis tersebut. Karena kalau berubah dia bakalan banyak darah. Power yang belum tahu kekuatan Denji itu cuma ngira kalau Denji itu cuma bercanda doang. Setelah dekat rumah tersebut, Denji heran kenapa Power ini ikutan datang sedekat ini. Padahal tadi ngomong kalau sampai iblis itu tahu kehadiran Power, maka dia bakalan makan si Nyanko. Ternyata ini cuma akal-akalan Power untuk menjebak Denji. Power di situ langsung ngeluarin palu untuk memukul kepala Denji dan membawa ke rumah itu. Ternyata syarat untuk Power dapetin kucingnya kembali adalah dia harus membawa manusia buat iblis kelelawar yang ada di dalam rumah tersebut. Iblis kelelawar itu lagi terluka, jadi dia butuh darah manusia buat nyembuhin lukanya itu. Tanpa basa-basi, iblis tersebut langsung mencengkram Denji dan meminum darah yang keluar dari mulutnya. Setelah itu, iblis itu berencana untuk memakan manusia yang lebih banyak, yang mana darah Denji tadi menurut iblis tadi menjijikan. Denji yang tahu dihianatin sama Power langsung emosi, dan juga si Power ngehina Denji. Habis itu, Power nagih janjinya kepada iblis kelelawar tadi karena dia sudah membawa manusia buat iblis itu. Jadi, Power pengen Nyanko dikembalikan. Tapi bukannya dibalikin, Nyanko malah dimakan sama dia. Power di situ cuma bisa bengong melihat itu. Karena sebenarnya Nyanko ini satu-satunya makhluk hidup yang tidak takut sama dia. Dan selalu ada menemaninya. Akhirnya Power ngerasain apa yang diomongin Denji beberapa waktu lalu. Power pun pasrah dan disantap sama iblis kelelawar itu. Habis makan Nyanko dan Power, iblis langsung terbang ke arah kota untuk mencari korban lain. Dia berencana makan gadis perawan, wanita hamil, dan manusia enak lainnya. Tiba-tiba iblis sadar kalau Denji ternyata ikut di kakinya sambil minum darahnya. Tampaknya Denji ini iba sama Power yang baru aja kehilangan peliharaannya. Karena dulu Denji juga pernah kebingungan saat mencari Pochita yang dikiranya hilang. Sambil berubah menjadi iblis gergaji, Denji berjanji untuk balasin dendamnya si Power. Tanpa pikir panjang, Denji langsung memotong lengan iblis tadi. Pertarungan mereka pun tidak terhindarkan. Tapi karena di tengah kota, Denji jadi tidak leluasa bertarung. Dia juga harus memperhatikan sekitar sambil nyelamatin warga yang ada di sana. Si iblis yang sadar akan hal itu langsung manfaatin keuntungan tersebut dengan menggunakan para warga untuk melawan Denji. Yang mana dia melempar mobil itu ke arah Denji, tapi ternyata Denji bisa menahan dan bahkan melempar balik. Iblis yang mulai kesal, dia mengeluarkan kekuatannya dan bikin kehancuran, tapi ternyata serangan hebat itu pun tidak bisa ngebikin Denji terluka. Bahkan Denji semakin semangat untuk melawannya. Iblis itu pun mulai ketakutan dan menyerang Denji kembali. Sayangnya Denji jauh lebih baik dalam pertarungan itu dan berhasil mengeluarkan ultinya kepada iblis kelelawar itu. Atas ulti tersebut, Denji bisa menang dengan memotong iblis tersebut. Lanjut cerita, di saat itu Denji langsung memulai rabaan pertamanya. Di situ Power merasakan kenikmatan dengan berkata, tapi setelah itu ada sesuatu yang jatuh. Denji pun menanyakan itu. Power bilang bahwa itu pengganjal bobanya. Ternyata dia memakai itu supaya bobanya kelihatan besar. Denji yang sedikit gugup, Power pun menyuruh kembali untuk merabanya. Denji walaupun sedikit gugup, dia langsung meraba kedua dan ketiganya. Setelah selesai, Power pun bertanya yang mana menurutnya ini luar biasa bukan? Dan beruntung bisa merasakan kekenyalan bobanya. Tapi Denji setelah merasakan kekenyalan bobanya Power, menurutnya cuma itu aja.
Lanjut cerita, setelah kejadian itu dan keesokan harinya setelah bangun pagi dan selesai sarapan, Denji dan Power turun ke jalan. Denji di situ malah ngahulang terus. Di saat bersamaan, Makima pun di sini Denji terlihat sedikit tidak baik karena sampai saat ini dia kepikiran tentang bebannya Power dan menurutnya tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan dulu. Makima yang nggak tahu, dia pun menanyakan apa yang dia bicarakan. Di situ Denji menjelaskan bahwa dia pertama kalinya merasakan kekenyalan bobanya cewek, tapi menurut Denji itu tidak enak. Makima yang mendengar hal itu, Makima di situ menjelaskan kepada Denji. Dia langsung mengangkat tangannya Denji sambil menjelaskan bahwa hal-hal seperti yang diceritakan oleh Denji tersebut akan merasa lebih baik jika Denji bisa memahami pasangannya. Dan karena memahami pasangannya sulit dilakukan, pertama-tama Makima menyuruh Denji untuk mencoba melihat tangannya dari dekat lebih dulu, seperti dilakukan Makima kepada Denji sekarang. Kemudian sambil menyentuhkan tangannya Denji ke telinganya dan sambil menggigit jari Denji, Makima menyuruh Denji untuk bisa mengingat baik-baik gigitannya tersebut. Di saat itu Denji pun mengerti apa yang dijelaskan Makima. Tidak diduga tangan Denji pun ditempelkan ke bebannya Makima. Denji di situ meremasnya kembali. Setelah itu Denji dijengkang. Makima di situ langsung bilang bahwa dia meminta bantuan, yang mana Makima yang belum tahu mengalahkan Makima pun menjelaskan bahwa Gundepil yang muncul di Amerika 13 tahun lalu. Dan sekarang tidak ada yang tahu di mana Gundepil ini. Gundepil yang sangat ingin dibunuh oleh para Devil Hunter. Makima yakin kalau Denji ini bisa membunuhnya, yang mana menurut Makima bahwa Denji ini berbeda dengan Devil Hunter lainnya. Makima memberitahu bahwa kalau Denji berhasil membunuh Gundepil itu, dia akan membuat impian Denji dikabulkan. Denji yang mendengar hal itu, dia pun sedikit tidak percaya. Makima menegaskan apapun akan jadi kenyataan. Denji di situ sedikit senang, tapi Makima memberitahu bahwa Gundepil ini kuat dan berbahaya. Orang-orang yang sudah mencoba mereka memakai senjata api sebagai benda untuk melawan para Devil di seluruh dunia. Berita di seluruh dunia fokus pada berita itu, sehingga membuat orang-orang semakin takut. Sampai-sampai serangan teroris berskala besar di Amerika. Di saat itulah Gundepil muncul untuk pertama kalinya. Di sini kita akan diperlihatkan sedikit aktivitas dari sebuah keluarga sebelum peristiwa itu terjadi. Namun sayangnya dalam cerita ini tidak dijelaskan identitas dari keluarga tersebut. Yang mana di saat anak kecil yang bernama Taiyo sedang mendengarkan dongeng dari kedua orang tuanya, tiba-tiba sang kakak datang dan mengajak ayahnya untuk bermain lempar tangkap. Namun saat ini adiknya yang sedang sakit, ayahnya pun menolak untuk bermain dengannya. Dan dia memilih untuk menemani adiknya yang bernama Taiyo tersebut. Sang kakak yang kesal saat itu pun dirinya mengatakan kalau Taiyo selalu tidak pernah sehat sejak dulu. Namun siapa sangka ucapan tersebut malah membuat ibunya marah dan menyuruhnya untuk bermain sendiri. Di lain sisi, Taiyo yang merasa kasihan terhadap kakaknya, akhirnya dia memutuskan untuk menemani kakaknya bermain. Namun ketika mereka sudah pergi bersama sang kakak, tampaknya makin tidak suka jika ditemani oleh Taiyo. Melihat dari sikapnya, sepertinya dia kesal kepada Taiyo karena orang tuanya selalu memberikan waktu mereka kepada Taiyo saja. Hingga dia pun menyuruh Taiyo untuk jangan mengganggunya. Dia yang sudah sangat kesal sama Taiyo, saat itu juga dia melemparkan bola salju kepada Taiyo. Namun di lain sisi ternyata Taiyo juga langsung membalas lemparan tersebut tepat di muka kakaknya. Hingga akhirnya mereka berdua bermain lempar bola salju bersama-sama. Sementara itu karena Taiyo mulai kedinginan, si kakak menyuruh Taiyo untuk kembali ke rumah untuk mengambil sarung tangannya. Namun di saat Taiyo masuk ke rumahnya, secara mengejutkan tiba-tiba saja rumah mereka hancur akibat serangan Gundepil. Nah, jika kita mendengarkan cerita ini, apakah mungkin si kakak adalah Haikawa Aki? Karena kalau dihubungkan dengan cerita yang pernah Haikawa ceritakan kepada Denji, kurang lebih kisah ini juga memiliki kemiripan dengannya. Setelah itu Makima juga menceritakan yang mana setelah peristiwa tersebut, secara tidak langsung hal itu juga meningkatkan ketakutan semua orang kepada iblis. Setelah mendengar cerita dari Makima, sebenarnya Denji sendiri tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Gundepil atau tidak. Namun karena mengingat apa yang sudah dijanjikan oleh Makima, dengan usaha yang keras menurut Denji seharusnya dia bisa melakukannya. Makima yang melihat kepercayaan diri Denji yang begitu tinggi, dia menyuruh untuk pertama harus menemukan Gundepil itu.
Denji pun tidak tahu cara untuk melakukannya. Di situ Makima sudah menyiapkan potongan daging dari Gundepil yang sudah mereka kumpulkan selama ini. Menurut Makima, Gundepil bisa bergerak dengan sangat cepat hingga membuat dagingnya terbakar dan tersebar di mana-mana. Lalu di saat iblis lain memakan potongan daging Gundepil, maka kekuatan iblis tersebut otomatis juga akan meningkat. Kemudian Makima memperlihatkan kepada Denji cara kerja dari potongan daging tersebut, yang mana jika potongan Gundepil didekatkan satu sama lain, maka potongan daging itu akan menyatu dengan sendirinya, seakan-akan mereka sedang bergenerasi. Jadi jika mereka membuat potongan daging itu bersatu dalam ukuran yang cukup besar, maka mereka pasti bisa menemukan tubuh utama dari Gundepil. Lanjut cerita, kini diperlihatkan Aki dan Himeno yang berhasil menemukan salah satu potongan daging Gundepil setelah mereka menumbangkan salah satu iblis lainnya. Aki tidak tahu apakah ini merupakan potongan daging yang mereka cari atau bukan, tapi yang jelas sebagai pemburu iblis dia akan membunuh iblis sebanyak mungkin. Nah, di sini kita diperlihatkan siapa sosok sebenarnya dari kakak Tayo tadi. Benar saja, kakak Tayo ini adalah Aki. Lanjut cerita, sekarang divisi pengamanan publik meminta pemusnahan Devil yang muncul di hotel, dan juga beberapa penduduk lokal dan juga iblis yang memasuki bangunan itu tewas. Yang mana Devil ini dipercaya memakan bagian tubuh Gundepil. Untuk melawannya, di sini kita diperlihatkan 6 anggota divisi keamanan publik untuk pemusnahan Devil 4. Di situ Aki bilang bahwa dia sembunyi di hotel dan juga dia bukan Devil biasa yang sudah memakan potongan Gundepil. Tapi di situ Denji dengan santuy bilang bahwa mungkin dia Gundepil yang sebenarnya. Aki menjelaskan kembali, menurutnya semakin banyak memakan potongan daging semakin kuat tarikannya, yang mana yang ini belum cukup besar, dan Aki meyakini bahwa ini bukan Gundepil. Di situ Power malah meminta potongan Gundepil itu. Aki di situ sedikit marah dan menyuruh Denji dan Power untuk sedikit sopan. Denji dan Power malah gaje. Aki pun langsung ngasih permen karet biar gak gaje lagi. Salah satu anggota di situ akan memberi kepercayaan kepada Denji dan Power untuk masuk duluan. Karena dia tidak yakin dengan dua orang ini, Aki pun setuju dengan orang ini untuk masuk duluan. Jadi jika mereka berusaha lari atau memihak musuh, Aki akan membunuh mereka. Power pun langsung bilang bahwa dia merasa diperlakukan seperti hewan ternak. Denji pun langsung harewasan kepada Power, yang mana Aki ini marah banget. Power bilang mungkin kita berdua keterlaluan. Aki yang mendengar harewasan Eta, dia marah dan akan membunuhnya. Sementara Himeno yang melihat keributan itu, dia mencoba mendinginkan suasana dengan mengatakan bagi siapapun nantinya yang bisa mengalahkan iblis yang mereka incar, maka dia akan memberikan hadiah ciuman di pipinya. Sontak Denji di situ langsung membayangkan obrolan bersama Makima tadi. Denji pun bilang dia tidak peduli dengan ciuman dan dia sudah penuh dengan motivasinya, yang mana dia ini akan memberi ciuman pertamanya ini kepada siapapun. Denji yang tidak tertarik dengan ciuman Himeno, Himeno pun langsung nyamperin Denji dan berkata. Denji sontak kaget. Denji yang sangat kesenangan, dia pun langsung berlari untuk melawan iblis itu, tapi Arai di situ menghentikannya. Di sini juga kita diperlihatkan yang mana Aki ini dipertemukan dengan Himeno dan menjadi partner baru. Yang mana saat itu Aki ini menjadi partner Himeno yang ke-6. Himeno bilang bahwa kelima partner sebelumnya semuanya tidak berguna. Lanjut ke cerita di hotel. Di saat berjalan di situ Himeno mendengar suara dan menurutnya ini dia sudah datang. Di saat itu juga iblis kepala berkaki keluar dan langsung ngajol kepada salah satu anggota. Di saat ngajol, Himeno langsung mengeluarkan skill satunya untuk menahan iblis itu. Tapi Power di situ dia malah langsung mengeluarkan ulti untuk menghajarnya. Di saat itu pun iblis langsung terbelah. Power yang pede bahwa dia yang membantainya, Himeno pun bilang bahwa ini kekuatannya, yang mana Himeno ini punya perjanjian dengan Ghost Devil. Dia mengorbankan mata kanannya dan dia ini punya kekuatan tangan kanan hantu. Aki yang mengecek iblis itu ternyata bukan iblis ini yang dicari. Himeno pun bergegas ke lantai atas. Arai yang merasa ada yang tidak beres, dia pun bercuriga. Di tengah menuju ke lantai 9, seketika Arai merasa ada yang tidak beres. Mereka seharusnya sudah ada di lantai 9. Namun anehnya mereka ini masih ada di lantai yang sama. Betapa kagetnya dia, ternyata Arai kembali ke lantai yang sama saat dia mulai tadi. Melihat hal itu, semuanya sontak kaget hingga akhirnya Himeno mencoba memastikannya sendiri dengan menuruni tangga itu.
Namun anehnya ternyata hasilnya tetap sama. Himeno pun kembali ke tempat semula. Menyadari ada yang aneh dengan tempat ini, Aki berpikir bahwa ini semua terjebak di tempat ini karena keberadaan iblis yang bersembunyi di dalam hotel ini. Untuk memastikan sekali lagi, Aki pun memeriksa ruangan di sana. Aki yang sudah menduga ternyata benar, semua terjebak di lantai 8. Di dalam kamar, Aki pun meminta untuk bertukar informasi, yang mana mau di lantai berapapun pasti akan tetap di lantai 8. Lift yang rusak walaupun lewat atap tetap aja kembali ke lantai 8. Denji di situ merasa mungkin ini gara-gara Power membunuh iblis tadi. Power pun marah, yang mana menurut dia bahwa Denji yang menyuruh membunuh iblis itu. Tapi menurut Aki, kekuatan iblis akan hilang begitu dia mati. Himeno menanyakan kepada Aki apa ada reaksi dari sisa tubuh Devil ini, yang mana menurut Himeno iblis yang hanya umpan dan kita memakannya. Kobeni di situ hilang harapan dan akan mati di sini. Arai pun menyemangati Kobeni untuk bertahan. Yang mana menurutnya Kobeni ini menjadi hunter untuk membiayai kuliah kakaknya. Di sini kita diberitahu bahwa Kobeni ini mengambil pekerjaan seperti ini karena dipaksa orang tuanya. Sembari meneteskan air mata, Kobeni ini sebenarnya pengen kuliah dan tidak mau mati di sini. Melihat hal itu, Power malah menertawakan. Beda dengan Himeno, dia menyemangatinya. Di saat yang sama, ternyata di setiap ruangan jam pun tidak berjalan dan diam di 8:18. Aki berasumsi bahwa di ruangan ini waktu terhenti dan mungkin tidak akan ada yang datang. Mendengar hal itu, Denji malah kesenangan dengan bilang bahwa dia bisa tidur selama mungkin. Arai pun marah, yang mana kita ini terjebak selamanya. Denji dengan yakin bahwa ini cuma terjebak dan mungkin masih bisa keluar sembari dia merasakan kasur yang empuk ini. Maklumlah kan dia belum pernah ke hotel. Saking enaknya dengan kasurnya, Denji pun benar-benar tidur. Setelah itu Denji yang tertidur, dia dibangunkan oleh Himeno. Denji langsung bertanya yang mana bahwa apakah sudah menemukan jalan keluar. Himeno menjawab dia meminta maaf bahwa belum ada jalan keluar. Beruntung menurut Himeno listrik masih nyala dan juga ada sisa makanan bekas orang dan yang lain sudah merasa lelah. Sedari tadi bahwa Aki mencari Devil itu sendirian. Sebetulnya Arai membantu Aki mencari, tapi Arai merasa panik. Kobeni sendiri sangat ketakutan hingga membuatnya pingsan. Tapi beda dengan Power, dia sangat gaje. Ya begitulah Power ini sama dengan Denji. Setelah itu mereka bertiga siap bergantian untuk menjaga Kobeni dan Arai. Dan di sini kita diperlihatkan masa lalu yang mana Himeno ini mengajari Aki untuk ngudut. Setelah selesai, Aki pun nyamperin mereka bertiga, Himeno, Denji, dan Power. Di saat yang sama, Aki meminta udut kepada si Himeno, yang mana Himeno ini udutnya habis. Dia memberikan untuk join. Sekalian di situ aku bilang bahwa ada kabar buruk, yang mana iblis yang tadi mati ternyata sekarang menjadi lebih besar. Benar saja di saat itu juga iblis datang keluar dari kamar. Di saat yang sama iblis itu bilang dan menawarkan perjanjian untuk memakan Denji. Dengan begitu semuanya akan selamat dan aman. Kobeni yang ujuk-ujuk keluar dari kamar dan dia berkata kepada Denji untuk memakannya. Kobeni di situ langsung lompat untuk nojos Denji. Himeno dengan sigap dia menghentikannya sampai dia kenok. Himeno di situ bilang kepada Aki yang mana dia ini gak bisa memakan iblis itu dengan Pok Devilnya. Aki pun menyadari bahwa Pok Devil ini tidak bakalan datang, yang mana telah berpisah dari dunia nyata. Himeno di situ melakukan dengan ghostnya. Tidak basa-basi, Himeno langsung mengeluarkan ultinya. Sampai-sampai iblis itu merasa kesakitan. Apalah daya iblis itu malah semakin besar. Iblis itu berkata bahwa ini bukan tubuh aslinya. Iblis juga mengatakan yang mana mereka ini tidak bisa menemukan hatinya di sini. Tidak sampai di situ dia bilang bahwa tidak ada kelemahan untuk di lantai 8 ini. Tidak ada kata lain selain menerima perjanjian. Setelah beberapa lama semuanya merasa kelaparan. Dan menurut Aki, jika yang dikatakan iblis itu benar, maka kita tidak bisa membunuhnya. Denji yang bilang bahwa dia bersiap untuk melakukan perjanjian, tapi Himeno bilang untuk tidak boleh walaupun kehabisan pilihan. Di dalam kamar, Arai yang kelaparan dan sisa makanan di kasur hilang. Arai yang melihat Power yang lagi baranghakan, dia menuduhnya. Tapi Power bilang bahwa Denji yang menghabiskannya. Di saat yang sama, Kobeni di situ kayaknya cemburu sama Power yang kelihatannya deket terus. Dia ngambek kepada Arai yang menurutnya Arai ini memihak kepada Devil. Di saat itu, Kobeni ini ngehauk sampai-sampai yang di luar lompatan ke suara haukan itu.
Di saat lompat, iblis itu langsung bergerak kembali. Di situ iblis bergumam bahwa pengen banget Denji dan juga akan membunuh. Terungkap Devil ini sang Eternity Devil. Di saat yang sama tidak disangka dan tidak diduga lantai pun miring. Kobene pun ngahauk untuk membunuh Denji. Aki pun siap untuk menggunakan katananya. Tapi Himeno yakin semua ini bisa keluar dari tempat ini tanpa katana menurutnya. Arai di situ langsung menyergap si Denji berbarengan Kobeni lompat deui dan mau nojo si Denji. Tapi Aki di situ menghalanginya, malah Aki yang ketojos. Kobeni langsung adek-dek leungeuna. Aki di situ bilang bahwa dia butuh Devil Hunter yang punya nyali untuk melawan iblis itu. Meski membayarnya dengan nyawanya, menurut Aki, Denji pun menyuruh Power untuk menghentikan pendarahan dari Aki ini. Meski sulit untuk orang lain, dia pun mencobanya, yang mana Aki ini sudah memasaknya dulu. Himeno di situ langsung membayangkan pas pertama bertemu dengan Aki di pemakaman, dia pun sedih. Kobeni di sini malah nyalahkan si Denji. Denji pun siap untuk melawan iblis itu, dan juga tidak lupa dia ingat janji dari Himeno ini. Denji siap mengeluarkan ultinya yang bernama Chainsaw ini. Lanjut cerita, Denji yang langsung menarik tali gergajinya, dia pun ngajol ke dalam mulut iblis keabadian itu. Namun tanpa disadari oleh iblis itu, ternyata saat itu Denji sudah berubah atau sudah mengeluarkan kekuatannya menjadi Chainsaw. Dengan ganasnya Denji di dalam iblis itu dia menghajar gigi dan mulutnya. Sampai-sampai dia bisa keluar dari iblis keabadian yang gaje ini. Setelah terbebas, Denji dan iblis keabadian itu bertarung sangat sengit. Iblis gaje ini sangat parah ketika mengetahui bahwa Chainsaw Man benar-benar masih hidup. Hingga saat itu juga muncullah tangan-tangan untuk menangkap dan mencabik-cabik tubuh Denji hingga Denji terluka sangat parah dan tidak berdaya. Namun setelah itu Denji menarik kembali tali gergajinya hingga tubuhnya serasa fresh lagi. Si Denji pun sekarang terus menghajar si iblis keabadian yang bentuknya gaje ini. Ternyata hal itu masih belum berdampak apa-apa pada tubuh iblis itu. Iblis disuruh mengatakan kepada Denji serangannya ini tidak ada gunanya sebab jantung tubuh aslinya itu tidak ada di lantai 8. Jadi tentu saja Denji tidak akan pernah bisa membunuhnya. Denji yang masa bodoh dia pun terus-menerus menghajar hingga iblis berbentuk gaje ini kesakitan. Tapi di lain sisi, Power yang menyaksikan pertarungan itu, Power pun menyadari bahwa Denji sekarang sudah kekurangan banyak darah. Power di situ langsung kasih tahu kepada Aki jika Denji sudah kehabisan darahnya, maka kekuatan gergaji mesin atau Chainsaw-nya juga akan ikut menghilang. Kembali ke pertarungan, Denji di situ sangat kewalahan, yang mana iblis ini menyerangnya dari semua sisi. Sehingga di saat si iblis gaje ini terus menggigit Denji tanpa henti, Denji kelihatan di situ tidak bisa apa-apa lagi. Sementara di saat melihat Denji yang semakin melemah karena banyak kehilangan darah, si iblis pun menertawakan Denji yang mana menurutnya Denji ini sekarang sangat lemah dibandingkan dulu. Di lain sisi yang mana Denji ini yang kehilangan banyak darah, Denji pun tidak bisa mengeluarkan kekuatannya lagi. Namun Denji yang tidak mau menyerah begitu saja, di saat yang sama Denji pun membalas gigitan si iblis dengan menggigit sekuatnya. Tidak coba menggigit, Denji pun meminum darah iblis itu hingga Denji kembali pulih kembali. Dan dia langsung melancarkan serangan balasannya kepada iblis berbentuk gajah ini dengan menggergaji tanpa henti. Sampai-sampai iblis berbentuk gajah ini merasa sakit dan ngahaok kesakitan. Denji yang melihat si iblis sudah sangat kewalahan, Denji kemudian mengatakan, walaupun darah si iblis yang diminum Denji ini tidak enak, tapi ketika dirinya melihat wajah si iblis yang gaji kesakitan secara tidak langsung, hal itu pun seakan-akan rasa darahnya hampir serasa selai stroberi. Di lain sisi, Himeno yang melihat pertarungan dengan sangat brutal dan jago, dia pun langsung teringat gurunya yang pernah mengatakan bahwa sosok pemburu iblis yang paling ditakuti oleh semua iblis adalah mereka yang memiliki sekrup longgar yang ada di kepalanya. Gurunya juga mengatakan kebanyakan dari pemburu iblis yang bergabung dengan Himeno selama ini merupakan orang yang normal. Jadi karena orang normal, mereka jadi takut pada serangan iblis. Hingga akhirnya rasa takut itu hanya akan membuat iblis semakin kuat. Si gurunya pun sempat menanyakan kepada Himeno apakah ini terlihat normal seperti yang sudah-sudah. Himeno di situ malah berbalik bertanya kepada gurunya, apakah menurutnya orang yang ingin membunuh Gun Devil itu normal?
Mendengar pertanyaan itu, gurunya pun menjelaskan kepada Himeno, meskipun saat ini Aki sangat ingin membunuh Gundepil, pada kenyataannya Himeno dan banyak pemburu lainnya bergabung juga untuk memburu Gundepil. Jadi dengan alasan itu saja masih tidak cukup mengatakan orang itu sudah tidak normal lagi. Yang mana orang normal ini si iblis akan tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat mereka ketakutan. Hingga si iblis akan memanfaatkan situasi itu untuk memperkuat dirinya. Beda dengan orang tidak normal, si iblis tidak akan pernah tahu apa yang dipikirkan gila yang tidak takut mati, karena sesuatu yang tidak dapat dimengerti. Gurunya pun juga mengatakan jika Himeno masih datang ke makam temannya setiap bulan, maka itu artinya sekrup yang ada di kepala Himeno juga masih kencang. Gurunya yang pergi dan dia berpesan kepada Himeno agar dia terus melatih Aki dan jangan bersikap lembek kepadanya. Himeno yang mendengar ucapan gurunya itu, seketika dia merasa bahwa dia tidak ingin kehilangan Aki. Bagaimanapun juga Himeno tidak mau Aki sampai bertemu dengan Gundepil. Jadi pada suatu hari Himeno berusaha membujuk Aki untuk pindah pekerjaannya jadi divisi non-perintah. Himeno menawarkan gaji yang cukup dan tidak usah bertarung dengan iblis kuat. Tapi di situ Aki menolak tawaran tersebut. Hingga saat itu pun Himeno sangat khawatir. Himeno yang sadar bahwa kalau Aki pasti akan mati. Bukan mereka yang tidak cukup kuat, melainkan karena Aki itu adalah orang yang normal. Namun ketika melihat Denji saat itu, secara tidak langsung membuat harapan kembali hidup. Dan Himeno telah melihat sesuatu yang diomongin oleh gurunya itu ada pada diri Denji. Sekarang kita kembali ke pertarungan. Saat ini serangan Denji terus berlanjut tanpa memberikan kesempatan kepada si iblis gajah ini. Namun sesaat kemudian tiba-tiba Denji pingsan dan tidak sadarkan diri. Hingga si iblis gajah melihatnya dan si iblis merasa bahwa dialah yang sudah memenangkan pertarungan ini. Tanpa disangka dan tanpa diduga, Himeno dengan kekuatan tangannya atau Ghost Devil-nya dia menarik tali gergajinya Denji. Denji di situ bangkit kembali dan membuat si iblis keabadian atau iblis berbentuk gajah ini ketakutan. Di situ Denji tanpa ampun dia menggunakan gergajinya untuk menghajarnya. Denji yang sadar kalau dirinya terus menggergaji si iblis, tentunya hal itu bisa terus mengeluarkan darah. Dan darah itu pun bisa Denji minum untuk memulihkan dirinya. Serangan Denji pun terus dilancarkan tanpa henti. Himeno yang melihat Denji yang penuh berani dan juga serangan Denji yang tanpa henti, Himeno sangat yakin bahwa Denji benar-benar sudah gila dan mungkin hanya Denji lah yang bisa mengalahkan Gundepil nantinya. Singkat cerita, setelah terjebak di hotel dan melakukan pertarungan yang panjang melawan iblis berbentuk gajah ini, tidak terasa 3 hari sudah berlalu. Sekarang para pemburu iblis sudah semakin tidak berdaya dan lemas. Sedangkan Aki yang baru sadar dari masa kritisnya, kemudian dia bertanya yang mana ini udah berapa lama berlalu. Kemudian Himeno pun menjawab yang mana ini sudah 3 hari berlalu. Setelah itu Himeno langsung berbaring di sebelah Aki. Himeno pun mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Aki yang mendengar perkataan itu dia pun kebingungan dan terkejut. Himeno pun di sini sedikit menceritakan pertarungan sengit antara Denji dan iblis keabadian. Yang mana setelah Denji berhasil membuat iblis keabadian itu tercabik-cabik dengan gergajinya, pada akhirnya iblis keabadian itu sudah tidak tahan lagi untuk menahan rasa sakitnya. Si iblis yang sudah nggak sanggup lagi dan dia menangis dan juga memohon kepada Denji untuk membunuh sekarang juga sambil menyerahkan jantungnya kepada Denji. Denji pun membalas ucapan si iblis dengan mengatakan, apa ini sudah selesai, padahal sesuatu yang menyenangkan baru saja akan dimulai. Yang mana setelah itu Denji pun langsung menebas jantung iblis keabadian tersebut. Setelah itu efek genjutsu yang dibuat oleh si iblis juga ikut menghilang. Lanjut cerita, Denji dan para pemburu iblis lainnya yang bisa keluar dari Hotel Mori setelah mereka terjebak selama 3 hari oleh genjutsu iblis keabadian. Dengan terbunuhnya si iblis, akhirnya Denji berhasil mendapatkan potongan Gundepil yang dicari. Namun akibat pertarungan panjang yang Denji lakukan saat melawan iblis terbentuk gajah ini, Denji pun sangat kelelahan. Denji di situ langsung pingsan dipeluk oleh Himeno. Himeno kemudian menyuruh Arai dan Kobeni untuk melaporkan apa yang terjadi ke Biro Keamanan Publik. Sementara dirinya dan Power akan pergi membawa Aki dan Denji ke rumah sakit.
Setelah melakukan perawatan di rumah sakit beberapa hari, sekarang mereka berdua sudah cager. Kita di sini perlihatkan Aki dan Himeno melakukan misi pencarian potongan Gundepil kembali. Mereka pun berhasil menaklukkan iblis yang memakan potongan Gundepil tersebut. Himeno pun mengusulkan kepada Aki untuk mengadakan pesta penyambutan anggota baru. Berhubungan mereka belum pernah melakukan bersama divisi 4 sebelumnya, Himeno berharap dengan diadakannya pesta penyambutan ini mereka bisa saling mengenal dan bisa membangun kerjasama tim. Mereka menjadi lebih baik lagi. Selain itu, Himeno juga mengatakan tujuan dia ini mengadakan pesta sebenarnya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di skuad mereka ini. Setelah kejadian di hotel itu, Kobeni dan Aki berniat untuk keluar dari Biro Keamanan Publik. Bukan hanya mereka trauma dengan kejadian itu, dan mereka juga merasa bersalah yang mana Kobeni dan Arai ini berniat untuk membunuh Denji. Jadi itulah alasan Himeno ingin mengadakan pesta itu. Dengan mereka minum bersama, Himeno pikir Kobeni dan Arai nantinya bisa meminta maaf kepada Denji. Dan mereka berdua tidak jadi keluar dari Biro Keamanan Publik. Sementara itu, Aki di situ terus mencari potongan Gundepil yang ada di dalam tubuh iblis yang sudah mereka kalahkan. Pada akhirnya Aki pun menemukan potongan tersebut. Meskipun potongan itu sangat kecil, tapi tetap saja potongan itu sangat berarti agar bisa menemukan tubuh utama Gundepil. Himeno yang mau berpesta, Aki pun akhirnya menyetujui, tapi dengan syarat pesta itu harus minggu ini dan harus dihadiri oleh Makima. Yang mana Aki ini mendengar Makima akan berangkat minggu depan untuk meminta bantuan karena Denji sudah dijadikan target oleh iblis. Namun ketika Himeno yang melihat Aki yang mau mengajak Makima, raut wajah Himeno pun sedikit agak nggak enak, seakan-akan dia cemburu oleh Makima. Himeno pun di situ merasa curiga kepada Makima, yang mana Makima ini udah tahu rahasia dari Denji. Yang mana Makima sebelumnya yang berpindah-pindah tempat. Tapi setelah bergabungnya Denji, Makima sering di Tokyo. Hal itulah yang membuat Himeno curiga. Kalau Makima pasti tahu rahasia Denji yang tidak ketahuan oleh para pemburu iblis lainnya. Himeno pun berencana di saat pesta penyambutan nanti dia akan membuat Makima mabuk agar dia bisa menanyakan kebenaran tentang Denji kepadanya. Singkat cerita, malam pesta penyambutan anggota baru pun berlangsung. Pesta itu pun dilakukan di restoran. Dan juga pesta itu dihadiri oleh semua pemburu iblis divisi 4. Dan di sini kita diperlihatkan beberapa pemburu iblis senior yang muncul, tapi identitasnya tidak diterangkan. Yang mana sekarang ini mereka menikmati pestanya dengan minum dan makan. Himeno pun memberitahu kalau Makima akan sedikit terlambat. Di saat yang sama, Denji yang melihat Himeno yang lagi minum, Denji pun menagih janjinya. Namun Himeno yang malu di saat masih sadar, Himeno pun meminta kepada Denji untuk bersabar sampai dia sedikit pusing. Bahkan Himeno berjanji akan memberikan lebih dari janjinya itu. Tapi Denji harus memaafkan orang yang telah kejadian di hotel kemarin. Mendengar hal itu seketika Denji pun terlihat sangat senang dan Denji memaafkan sepenuhnya. Kemudian para anggota baru itu pun diminta untuk memperkenalkan dirinya, dari namanya, umur, sampai iblis yang mereka kontrak. Namun sebelum itu Aki pun mengatakan kepada mereka agar tidak menyebutkan kontrak iblis kepada siapapun, terkecuali orang mereka percayai saja. Denji di situ memperkenalkan dirinya, yang mana dia ini masih berumur 16 tahun dan hobinya makan dan tidur. Mereka yang tahu bahwa Denji ini sangat muda, sebagian dari mereka ini sangat terkejut. Di saat yang sama, Arai pun memperkenalkan dirinya. Di sini kita tahu bahwa Arai ini iblis yang ia kontrak sama dengan Aki, yaitu Pokdepil. Mendengar itu, Denji pun kebingungan bagaimana Aki dan Arai ini sama-sama mempunyai kekuatan yang sama. Berhubung iblis rubah punya hubungan baik dengan manusia, maka iblis tersebut menjalin dengan banyak pemburu iblis. Namun sampai saat ini cuma Aki yang bisa memanggil Pokdepil itu. Kobene pun memperkenalkan dirinya. Dia ini berumur 20 tahun dan hobinya makan makanan yang enak. Berbeda dengan Arai, Kobeni ini merahasiakan iblis yang dia kontraknya. Setelah ketiga orang ini memperkenalkan diri, Himeno menanyakan kepada salah satu pemburu iblis itu, yang mana Kobeni ini menanyakan pemburu iblis yang bernama Bushi. Namun sayang, Bushi dia tidak bisa datang karena dia sudah mati dalam pertarungan terakhirnya.
Arai dan Kobeni di situ sangat terkejut, mereka kembali ketakutan. Tapi menurut pemburu itu, ada anggota baru yang mati sudah biasa. Pada saat yang sama, Himeno pun di situ memeluk Denji dan mengatakan bahwa Denji tidak akan mati seperti yang lainnya. Karena Denji sendiri masih berharap cup-cupan sama Himeno. Denji yang melihat Himeno ini sangat agak mabuk, dia pun seketika sangat senang. Pada akhirnya Denji bisa merasakan cup-cupan dengan Himeno. Di saat yang sama Makima pun muncul dan langsung menanyakan kepada Denji apakah Denji akan mencium seseorang. Denji pun sontak panik kebingungan. Di satu sisi Denji pengen dengan cup-cupan dari Himeno, tapi di sisi lain Denji tidak mau Makima melihat dirinya cup-cupan sama Himeno ini. Denji di situ basa-basi kepada Makima yang mana dia ini sudah mendapatkan potongan daging dari Gundepil itu. Tapi Makima sendiri sudah tahu hal itu. Aki pun di situ yang bertanya kepada Makima yang mana karena akhir-akhir ini suka muncul iblis dengan potongan daging Gundepil ini. Padahal biasanya mereka jarang sekali terlihat. Aki di situ tidak basa-basi menanyakan ke Makima apakah tahu sesuatu tentang Denji. Namun sayang ketika Makima mendengar pertanyaan itu, Makima tidak langsung menjawabnya. Dia malah mengelak dan akan memberitahu kalau sudah minum beberapa gelas lagi. Di saat itu pun Aki langsung memesan minuman kembali. Himeno yang sudah tepar dia pun bangun. Tanpa basa-basi Himeno pun menarik kepala Denji dan langsung mencucup Denji. Makima yang melihat dia pun kaget dan tidak menyangka. Tidak sampai di situ, Denji di situ merasakan kenikmatan yang sangat enak banget. Tiba-tiba rasa enak itu berubah menjadi menjijikan yang mana Himeno ini malah muntah tepat di mulut Denji. Lebih parahnya lagi, muntahnya itu tertelan Denji. Di saat bersamaan Denji pun teringat di masa lalunya, di mana dia selalu mencari makanan sisa di tong sampah untuk bertahan hidup. Makima pun berencana untuk mengantarkan Aki, Denji, dan Power ke rumah Aki. Sedangkan untuk Himeno meminta Arai yang mengurusnya. Namun mereka yang akan bergegas pulang ke rumah masing-masing, Makima pun sadar. Yang mana sekarang ini Denji tidak ada. Makima pun langsung bertanya kemana perginya Denji. Tapi tidak ada satu orang pun yang tahu kemana Denji berada. Ternyata Denji ini yang mana dia diculik oleh Himeno dan langsung dibawa ke kamarnya. Dan di sini kita diperlihatkan Himeno yang mencup-cup sekali lagi. Lanjut cerita, Himeno yang mengeluarkan ulti Gundepilnya, tapi sayang di situ karena Namen bisa mengatasinya. Di saat dia melihat Aki, Himeno pun berpesan kepada Aki untuk jangan mati. Karena Himeno ingin Aki menangisinya jika dia mati nanti. Lalu di saat Himeno baru saja selesai mengucapkan kata-kata terakhirnya, secara mengejutkan tiba-tiba si cewek misterius ini memanggil iblis ularnya. Di situ langsung melahap Gundepil. Bersama dengan itu seketika tubuh Himeno lenyap semuanya. Tidak disadari ternyata Gundepil ini masih bisa menarik tali gergajinya Denji. Di situ Denji bangkit kembali dan berubah menjadi Chainsaw Man. Denji yang sedikit agak bingung tapi dia melihat dua orang ini langsung pengen menghantamnya. Di saat itu juga Denji bersiap untuk bertarung. Pertarungan itu pun sangat sengit. Katana Man dan Chainsaw Man satu sama lain saling serang. Si cewek ini memanggil temannya untuk membantu Katana Man. Tidak lama berselang datanglah dua temannya ini. Dia adalah iblis pistol. Di saat itu juga dia bersiap dengan senjatanya. Katana Man berkata bahwa penembakannya ke lengannya, jangan sampai ke jantungnya Denji. Denji tidak berdiam diri, dia langsung menghajar dua orang yang membawa senjata ini. Denji mengancam kepada orang bersenjata, tidak disangka Katana Man ini justru memakai jurus menghilangnya. Katana Man malah justru ada di belakang Denji. Dia langsung menghantamnya sampai-sampai Denji tidak berdaya. Katana Man ini menyuruh temannya untuk mengambil mobil karena dia mau membawa Denji ini. Katana Man bergumam bahwa Devil Hunter ini cuma manusia yang mana menurut dia jadi tidak bisa menang melawan bersenjata api. Di sini kita diperlihatkan para pemburu iblis yang mati dan tidak berdaya. Beda dengan Makima, dia di situ bisa bangkit kembali. Makima pun menghajar bersenjata yang ada di dalam kereta. Kurose dan Kendo di situ dia lagi menunggu kedatangan Makima. Mereka berdua di sini mendapatkan kabar bahwa Makima dan para pemburu iblis lainnya telah mati tertembak. Mendengar itu mereka berdua pun tidak menyangka yang mana seorang Makima dengan mudah dikalahkan. Di saat yang sama kereta itu pun datang.
Mereka berdua pun dikejutkan dengan kedatangan Makima ternyata masih hidup. Makima memberitahu kepada mereka tentang penembakan yang terjadi di dalam kereta. Berhubung ada mayat yang dia bunuh, Makima meminta kepada mereka untuk membereskannya. Mendengar hal itu, Kurose dan Kendo memberitahu kepada Makima bahwa di Tokyo juga sedang terjadi penembakan yang serupa. Mereka pun menanyakan kepada Makima apakah dirinya tertembak atau tidak. Makima di situ berbohong dengan menjawab dia tidak tertembak. Setelah beranjak dari stasiun Kyoto, Kurose dan Kendo menanyakan kepada Makima apakah tidak sebaiknya untuk kembali ke Tokyo untuk memberikan bantuan. Namun Makima menjawab percuma saja kalau kembali sekarang, karena kita tidak punya waktu lagi. Makima yakin bahwa sekarang penjahat itu lagi mencari Denji. Jadi satu-satunya cara tercepat adalah yang bisa mereka lakukan dengan membantunya dari sini saja. Di saat itu juga Makima meminta kepada Kendo dan Kurose untuk mencarikan 30 kriminal dengan masa tahanan seumur hidup. Entah apa yang akan dilakukan oleh Makima, tapi yang jelas sepertinya kita akan melihat seperti apa kekuatan dari Makima ini. Lanjut cerita, kita kembali kepada Denji yang mana sekarang komplotan dan Katanamen sedang mau memindahkan tubuh Denji. Namun di saat mau melakukan, salah satu anggota dari mereka tiba-tiba merasakan ada yang aneh pada dirinya. Dengan secara mengejutkan, tiba-tiba saja tubuh pria itu pun meletus dengan sekejap mata. Melihat itu, sontak semuanya terkejut. Cewek misterius atau Sawatari ini langsung memberitahu kepada anggotanya apakah Makima sudah mati atau tidak. Setelah dia menjawab bahwa sejak tadi tidak bisa dihubungi, dengan bersamaan dia pun meledak. Sawatari pun curiga bahwa di balik ini adalah Makima. Nah, di sini kita diperlihatkan Makima. Di sini kita dapat melihat ternyata memang Makima lah yang sedang melakukan pembunuhan goibnya. Dia menggunakan kekuatan misteriusnya yang tidak diketahui oleh orang lain. Makima ternyata memiliki kemampuan yang bisa membunuh dari jarak jauh hanya dengan mengetahui nama targetnya saja. Tapi untuk mendukung biar bisa dilakukan Makima juga butuh manusia. Setelah itu Makima melakukan kembali. Dia memerintahkan kepada salah satu tahanan untuk menyebutkan nama Mishima Sujo. Di saat yang sama membuat orang yang membawa Denji pun tiba-tiba meledak. Lalu Makima menyuruh tahanan lain untuk menyebutkan nama targetnya lagi. Dengan sekejap mata orang yang ditargetnya meledak lagi. Makima melakukannya terus-menerus hingga akhirnya para komplotan penembak itu mati semua. Hanya menyisakan Sawatari dan Katanamen saja. Kemudian setelah selesai, Makima memperbolehkan Tendo dan Kurose untuk membuka penutup mata mereka. Makima mengatakan dia telah melakukan apa yang dia bisa lakukan. Dan sekarang dia akan pergi ke Tokyo lagi. Sementara Sawatari dan Katanamen menyadari bahwa kejadian ini ulah Makima. Sontak mereka pun semakin panik dan ketakutan. Sehingga saat itu juga mereka pun bergegas untuk segera kabur dari tempat itu dengan membawa tubuh Denji. Namun tanpa diduga oleh mereka, tiba-tiba aja muncul seorang dari kejauhan. Ternyata dia adalah Kobeni. Nah, di sini kita ada bertanya-tanya kenapa Kobeni masih hidup dari insiden penembakan itu. Jadi di saat salah satu penjahat mau menembak Kobeni, ternyata saat itu Arai mengorbankan dirinya untuk melindungi Kobeni. Hingga Kobeni bisa selamat dari penembakan itu. Kemudian Kobeni menanyakan kepada Sawatari dan Katanamen apakah mereka komplotan penembak lainnya. Namun tanpa memperdulikan pertanyaan dari Kobeni, Sawatari langsung menyerang Kobeni dengan kekuatan ularnya. Tapi sebelum ekor ularnya mengenai Kobeni, dengan sigap Kobeni menghindari serangan tersebut. Dengan cepat Kobeni berlari ke arah mereka untuk memberikan serangan balasan. Kobeni pun menembak Katanamen ini. Namun di saat Kobeni mau menembak Sawatari, sayangnya pelurunya habis. Sawatari balik menembak ke arah Kobeni. Dengan sigap Kobeni melakukan perlindungannya dengan memakai kepala Denji. Sementara itu melihat Katanamen yang sudah tidak berdaya, Sawatari langsung membawanya ke mobil dan langsung kabur meninggalkan tempat pertarungan itu. Kobeni kemudian memandangi Denji yang dalam pangkuannya. Dia meminta maaf kepada Denji karena sebelumnya dia ini mau membunuh Denji. Kemudian Kobeni pun mengingat kematian Arai. Hingga akhirnya Kobeni pun merasa mungkin setelah ini dia akan berhenti untuk menjadi pemburu iblis. Di malam harinya Makima, Tendo, dan Kurose sudah sampai di Tokyo dan langsung ketemu pemburu iblis lainnya yang bernama Madoka. Makima senang bahwa dia ini masih hidup.
Tidak cuma itu, Makima pun menanyakan berapa orang yang selamat. Madoka menjawab bahwa dari divisi 1 sampai 4 hampir semuanya tertembak. Nah, di sini Madoka pun mengundurkan diri dari divisi pemburu iblis, yang mana menurutnya sekarang menyeramkan dan daripada mati konyol mungkin. Makima pun di situ berterima kasih atas jasanya. Di saat yang sama, Kendo dan Kurose yang melihat ada yang mengundurkan diri, dia pun semakin gugup dan takut dipindahkan ke divisi pemburu iblis. Lanjut cerita, setelah beberapa hari sejak insiden serangan dadakan yang dilakukan oleh Katanamen dan Sawatari, di sini kita melihat Aki yang baru terbangun di rumah sakit. Aki pun ditemani oleh Denji dan Power. Denji dan Power di situ sembari membaca manga. Nah, di sini kita pasti bertanya-tanya, padahal Denji ini udah mati, tapi kenapa bisa pulih kembali? Terungkap bahwa selagi jantungnya masih ada, Denji pasti pulih seperti semula dengan hanya minum darah saja. Oke, lanjut lagi. Di sini Power yang ingin meminta apel yang dimakan Denji. Namun Denji tidak ingin memberikan apelnya, yang mana Power ini malah melarikan diri di saat semuanya dalam bahaya. Di lain sisi, Aki di sini terlihat masih shock atas kematian Himeno di depan matanya. Kemudian Aki pun bertanya kepada Denji siapa saja anggota yang masih hidup di skuad mereka. Mendengar itu, Denji pun menjawab bahwa yang tersisa hanya Kobeni dan Madoka saja. Namun saat insiden mengerikan kemarin, Madoka memutuskan untuk keluar dari anggota pemburu iblis dan memilih untuk menjadi warga biasa. Aki yang mengetahui hal itu sontak dia sangat terkejut. Tidak lama kemudian di situ Denji dan Power dipanggil oleh Makima. Hingga akhirnya mau tidak mau Aki ditinggalkan sendirian. Setelah itu, di sini Aki mengambil dan mengeluarkan pedangnya. Dia pun bertanya kepada pedang kutukannya itu yang ada di dalam pedang kutukan tersebut tentang beberapa lama sisa umur yang dia miliki setelah membuat kontrak dengan iblis kutukannya itu sebelumnya. Iblis itu pun memberitahu kepada Aki bahwa sisa umur yang Aki miliki tersisa 2 tahun lagi. Mendengar hal itu, Aki sontak semakin sangat panik. Aki pun menenangkan dengan ngudut. Di saat mau membakar udutnya, dia pun langsung teringat dengan Himeno. Hingga akhirnya Aki pun tidak bisa menahan air matanya keluar. Di lain sisi, ketika Denji yang kembali ke ruangan mau mengambil manganya yang ketinggalan, secara tidak langsung Denji melihat Aki sedang menangis. Denji sadar bahwa sangat wajar jika Aki ini sedih seperti itu, karena selain Himeno yang mati, ada banyak rekannya yang ikut mati. Di saat Denji memikirkan hal itu, seketika dia merasa bahwa ada yang aneh dengan dirinya sekarang. Dia pun bertanya-tanya kepada dirinya, tidak merasa sedih sama sekali. Padahal ketika Pochita mati, Denji merasa sedih di kala itu. Tapi di saat Himeno yang meninggal, entah kenapa dirinya tidak merasakan apapun. Mengingat Himeno orang pertama yang ingin berteman dengannya. Seharusnya dirinya merasakan kesedihan itu juga. Namun melihat dirinya yang tampak biasa saja sekarang, secara tidak langsung hal itu pun membuat dirinya merasa bahwa dirinya yang sekarang sangat mengerikan. Setelah itu Denji pun bertanya-tanya yang mana seandainya yang meninggal berikutnya adalah Power dan Aki, apakah mungkin dirinya akan merasakan sedih. Namun dalam benaknya dia menjawab bahwa sepertinya dia tidak akan menangisi mereka. Lalu sekali lagi dia pun membayangkan bagaimana kalau Makima yang meninggal. Bukankah Makima wanita impiannya? Namun ternyata bahkan kalau Makima mati pun tidak akan menangisinya. Setelah Denji memikirkan itu, semua akhirnya muncul pertanyaan besar untuk dirinya sendiri. Apakah itu artinya dirinya akan kehilangan kemanusiaannya saat dia kehilangan hatinya? Namun Denji yang sedikit khawatir tentang dirinya, di saat kemudian Denji pun bersikap seperti biasa lagi. Dan Denji memutuskan untuk tidak memikirkan hal yang membosankan seperti itu lagi. Hingga akhirnya Denji dan Power melanjutkan perjalanannya untuk menemui Makima. Setelah sampai, Denji dan Power pun ketemu dengan Makima. Mereka pun diajak Makima ke sebuah pemakaman. Di saat itu Makima membahas tentang insiden penembakan itu, yang mana dalam penembakan tersebut dapat dipastikan bahwa musuh sudah terang-terangan ingin mengincar Denji. Di sini yang mana alasan Makima ingin memperkuat divisi 4, namun pada akhirnya anggota dari divisi khusus itu malah mati semua. Maka dari itu, biar tidak terulang kembali, Makima pun berniat untuk memberikan pelajaran khusus untuk Denji dan Power. Tapi dengan dirinya yang sibuk dengan segala urusannya, Makima pun kemudian memperkenalkan Denji dan Power kepada Kishibe. Ternyata dia adalah sang master yang pernah diceritakan Himeno sebelumnya. Namun saat Makima mau memperkenalkan Kishibe kepada mereka, di saat itu pun Kishibe memotong perkenalannya tersebut.
Kishibe pun memuji Denji dan Power. Kishibe memberikan beberapa pertanyaan. Hal pertama yang ditanyakan Kishibe adalah apa yang Denji dan Power rasakan di saat temannya mati. Denji dan Power pun menjawab bahwa mereka tidak merasakan apapun. Lalu Kishibe pun bertanya kembali apakah mereka ingin membalas dendam kepada musuh mereka. Mereka berdua pun kembali menjawab yang sama bahwa mereka sama sekali tidak memikirkan hal itu. Bahkan menurut Denji, balas dendam hanyalah ide yang sangat suram. Kemudian Kishibe pun kembali bertanya, apakah mereka di pihak manusia atau iblis? Mendengar pertanyaan itu, Denji dan Power pun terdiam sesaat. Tapi kemudian Denji pun mengatakan bahwa dia tidak peduli. Mau di pihak mana saja karena menurutnya yang manapun tetap sama saja. Tapi beda dengan Power, dia malah dirinya akan memilih pihak yang menang. Kishibe mendengar 3 jawaban dari mereka dan dijawab dengan baik. Kurang lebih Kishibe menyukai jawaban mereka. Hingga akhirnya Kishibe membolehkan Makima untuk pergi dari sini karena sekarang dia akan melakukan pelatihannya. Namun dengan tidak disangka Kishibe di situ merangkul Denji dan Power sambil mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pemburu iblis dari divisi khusus 1. Dia akan sangat senang jika dipanggil dengan sebutan Master. Lalu setelah selesai perkenalan tersebut, tiba-tiba Kishibe mencekik leher Denji dan Power hingga leher mereka keseleo. Kishibe yang melihat mereka tidak berdaya, Kishibe di situ memberikan penjelasan bahwa melakukan itu tujuannya adalah untuk mengetahui struktur tulang mereka. Yang mana meski mereka manusia iblis dan manusia gergaji, pada kenyataannya struktur tulang Denji dan Power miliki masih tetap sama dengan manusia biasa. Tapi satu hal yang membedakan mereka berdua adalah mereka akan langsung sembuh dengan meminum darah saja. Kemudian di saat mereka berdua pulih kembali, Kishibe kembali mengatakan bahwa yang mana Makima yang memintanya untuk melatih mereka. Sebenarnya dia tidak tahu ada tujuan apa di balik itu semua. Namun karena Gundepil sangat menginginkan jantung Denji, Kishibe berpikir yang mana Makima sangat khawatir dengan Denji. Karena Denji adalah salah satu orang yang gampang dibunuh. Di lain sisi, setelah mendengar perkataan Kishibe yang bukan urusannya, Power bertanya dan marah kepada Kishibe. Kenapa Kishibe sampai mencekiknya? Di saat itulah Kishibe kembali mengungkapkan alasan dirinya melakukan itu. Karena sekarang dia lagi mencari cara bagaimana caranya melatih manusia iblis seperti Power ini. Terungkap Kishibe juga pernah melatih pemburu iblis yang berasal dari manusia. Kishibe adalah pemburu iblis yang paling kuat di antara yang lainnya. Jadi dengan kata lain, jika ada iblis yang mengalahkannya, maka iblis tersebut pasti iblis yang terkuat juga. Sambil menunjuk kepada mereka, Kishibe memberikan tantangan kepada mereka untuk mengalahkannya. Jadi sampai Denji dan Power bisa melakukan itu, maka Kishibe akan memburu mereka berdua. Mendengar hal itu, Denji dan Power pun langsung bersiap untuk melawan Kishibe. Namun karena Denji tidak mau ditahan jika dia membunuh orang tua, Denji memutuskan untuk tidak berubah menjadi Chainsaw. Denji akan melawan Kishibe dengan senjata biasa saja. Tapi ternyata keputusan Denji tersebut malah akan dikalahkan dengan mudah oleh Kishibe. Dengan sangat cepat Kishibe melakukan serangannya kepada Denji dan Power. Dengan sepersekian detik keduanya pun tumbang begitu saja. Lalu setelah Kishibe melihat cara bertarung Denji dan Power yang langsung mengincar kepalanya, Kishibe pun menyimpulkan bahwa mereka bukan manusia lagi. Jadi karena itulah Kishibe berniat merubah Denji dan Power menjadi pemburu iblis yang GG yang pernah ada. Sementara itu cerita pun kembali kepada Aki, yang mana Aki ini sedang menangis sendirian. Datanglah Tendo dan Kurose, keduanya sudah diperintahkan Makima untuk menjadi instruktur divisi 4. Aki diminta untuk memanggil iblis rubahnya tersebut. Namun di situ Aki sangat terkejut, ternyata iblis rubahnya itu tidak mau menjawab panggilannya lagi. Melihat kejadian itu, Kurose memberitahu kepada Aki bahwa yang menyebabkan iblis rubahnya tidak muncul adalah Aki yang terlalu sering meminta bantuan rubah. Secara tidak langsung hal itulah yang membuat iblis rubah tersebut marah kepada Aki. Bahkan Kurose yakin setelah ini iblis rubahnya tidak mau memenuhi panggilan Aki lagi. Lalu sebagai orang yang pernah langsung memimpin divisi 4, Aki diberi pilihan untuk berhenti menjalani kehidupan yang tenang atau didedikasikan hidupnya sebagai pemburu iblis. Namun jika Aki ingin menjadi iblis, maka Aki harus menunjukkan tekadnya yang kuat. Sebagai awal untuk itu, maka Aki harus membuat kontrak baru iblis yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mendengar hal itu, tentu saja Aki akan melanjutkan hidupnya sebagai pemburu iblis, mengingat setelah insiden sebelumnya.
Kebencian Aki terhadap iblis pun juga semakin mendalam. Di lain sisi, Kurose dan Kendo melihat tekad Aki yang sangat keras. Pada akhirnya mereka sadar apa yang dikatakan oleh gurunya mereka yang berada di Kyoto. Memang benar adanya bahwa ternyata memang tidak ada satupun anggota yang lemah di divisi 4. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari sana dan akan kembali besok untuk membawa Aki dan membawa kontrak barunya dengan iblis yang lebih kuat. Di saat mereka akan pergi, tiba-tiba Aki kedatangan tamu wanita. Di sini kita diperlihatkan siapa wanita itu. Tapi yang jelas ketika Aki melihat kemunculannya sontak membuat Aki terkejut. Lanjut cerita, di sini Denji dan Power yang sedang berlatih dan sangat babak belur. Namun karena sudah larut malam, Kishibe pun memutuskan untuk menyelesaikan latihan tersebut dan akan melanjutkannya di keesokan harinya. Denji yang sudah sangat kelelahan saat itu dia menjatuhkan tubuhnya untuk bersantai sebentar. Namun setelah Power meminumkan darah ke mulutnya, akhirnya Denji bisa pulih kembali. Denji kemudian bertanya kepada Power sudah berapa kali dibunuh di dalam pelatihan hari ini. Power menjawab bahwa dia sudah dibunuh sebanyak 20 kali. Setiap Denji terbunuh, hal yang sama terjadi pada Power. Mereka menyadari kekuatan dari Kishibe jauh dari dugaan mereka. Sesaat Denji dan Power pun berpikir untuk kabur. Tapi kemudian karena mereka tidak ingin dianggap sama dengan iblis lainnya, akhirnya mereka berdua mengurungkan niat tersebut. Dengan melihat ketidakberdayaan ini, Denji tampak sangat kesal jika terus memikirkan tentang Kishibe. Namun karena mereka tidak mau mengalami hal yang sama secara terus-menerus, tiba-tiba saja terlintas sebuah ide di dalam pikiran Power. Menurutnya Kishibe ini memang sangat kuat, tapi karena dia sering mabuk, sepertinya otaknya tidak beres. Dan buat mengalahkannya dengan cara kepintaran kita. Keesokan paginya, Kishibe yang mau menjemput Denji dan Power. Di saat mau membuka pintu, di situ Power mengeluarkan senjatanya yang terbuat dari darah. Tapi sayang, serangan Power sia-sia. Dengan refleks yang cepat, Kishibe bisa menghindarinya. Serangan di atas pun sama saja Kishibe bisa atasi. Setelah itu, Denji yang sudah ada di belakang Kishibe, dia langsung menyerang dengan kampak. Lagi-lagi Kishibe dengan instingnya dia bisa membalikan keadaan. Di situ Denji malah tersungkur. Kishibe pun ngomong bahwa ini adalah serangan terbaik dari mereka berdua. Yang mana menurut Kishibe untuk menggunakan otaknya dengan keras lagi. Kishibe memberitahu dua alasan Denji dan Power gagal. Yang pertama, Power ini terlalu banyak menggunakan darah yang membuat dia anemia. Dan yang kedua, Denji gagal memprediksi serangannya. Di saat itu juga Kishibe mengakhiri pelatihan hari ini dan dia pergi mau minum-minum enak. Denji yang tidak berdaya, dia pun berteriak kepada Power. Dia bilang bahwa pelatihan hari ini selesai. Secara tiba-tiba Kishibe pun menyerang Denji dengan melempari barang biasa ke kepala Denji. Kishibe bilang bahwa jangan percaya perkataan pemburu. Cerita berpindah lagi kepada Aki, Kurose dan Kendo. Aki diberitahu untuk membuat kontrak dengan iblis yang lebih kuat, mungkin kontraknya akan semakin berat. Mereka pun menanyakan kepada Aki yang mana Himeno ini adalah pacarnya. Aki pun menjawab bahwa dia adalah adik rekan setimnya. Nah, di sini kita tahu bahwa si cewek yang datang ke rumah sakit itu dia ini memberikan surat. Dan surat itu dari Himeno. Di dalam surat itu tertulis bahwa menanyakan tentang ayahnya dan soal minum obat, makan, soal beras, dan lain-lain. Lanjut lagi, mereka bertiga pun sampai di ruangan nomor 108. Di ruangan itu adalah iblis masa depan dan sudah dua orang yang membuat kontrak dengan iblis masa depan ini. Satu orang memberikan setengah hidupnya dan satu orang lagi memberikan mata, indera, perasa, dan penciumannya. Setelah itu Aki pun masuk ke dalam ruangan itu. Lanjut cerita, ternyata iblis masa depan ini berwujud seperti pohon dengan lubang di perutnya. Lubang tersebut terdapat bola mata yang sangat besar. Di saat iblis itu melihat kemunculan Aki, entah kenapa iblis itu langsung mengatakan bahwa dia telah melihat masa depan. Dan itu adalah masa depan terbaik yang pernah dia lihat. Namun tanpa basa-basi, Aki bilang maksud dan tujuan menemui iblis masa depan tersebut. Aki bilang bahwa dia ingin punya kontrak dengannya. Aki pun bertanya apa yang dia inginkan kepada iblis tersebut, agar iblis itu mau meminjamkannya kekuatan kepada dirinya. Aki pun diminta oleh iblis itu untuk mewujudkan masa depannya dengan cara Aki harus memasukkan kepalanya yang ada di lubang si iblis itu. Iblis bertujuan Aki begini supaya dia tahu masa depan si Aki ini. Dan setelah itu baru si iblis akan memutuskan untuk membuat kontrak sama Aki apa tidak.
Mendengar hal itu, Aki pun langsung memasukkan kepalanya ke dalam perut si iblis ini. Lalu setelah si iblis melihat masa depan Aki, dia pun langsung tertawa seakan-akan dia melihat sesuatu yang menarik di masa depan Aki ini. Sehingga akhirnya si iblis masa depan ini setuju membuat kontrak dengan Aki. Tapi dengan syarat iblis itu ingin hidup di mata kanan Aki. Mendengar persyaratan yang dimau si iblis, Aki sedikit terkejut dengan syarat tersebut. Bisa dibilang syarat itu terlalu murah baginya. Namun kemudian si iblis juga memberitahu Aki bahwa di masa depan Aki akan mati dengan cara mengenaskan. Jadi itulah kenapa yang membuat tertarik kepada Aki. Dia ingin melihat kematian Aki secara langsung. Sementara di sisi Aki yang tahu nantinya akan mati mengenaskan di masa depan, Aki tidak peduli bagaimana nantinya dia mati. Yang terpenting baginya saat ini biar bisa lebih kuat dari sebelumnya. Bisa membunuh mereka yang bisa Aki bunuh. Pada akhirnya Aki menyetujui kontrak dengan iblis itu. Dan Aki menyuruh iblis masa depan ini masuk ke dalam mata kanannya. Sementara itu cerita pun berlanjut kepada Denji dan Power. Denji dan Power pun terlihat mereka sudah babak belur lagi. Namun ketika Kishibe melihat luka yang ada di wajahnya, Kishibe juga memuji perkembangan Denji dan Power karena sudah bisa melukai dirinya. Ya, walaupun ini cuma goresan doang. Jadi berhubung mereka sudah berkembang, Kishibe akan berubah jadwal latihan mereka. Tadinya yang setiap hari sekarang menjadi seminggu sekali. Mendengar hal itu, sontak Denji dan Power pun sangat senang. Namun setelah itu Kishibe pun memberikan saran kepada mereka agar selalu tetap tenang walaupun dalam pertempuran sengit sekalipun. Dan terus perhatikan senjata yang mereka gunakan, serta situasi yang terjadi. Karena untuk latihan selanjutnya, Denji dan Power akan melakukan pertarungan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Denji dan Power pun langsung terkejut dan mereka bertanya-tanya, sebenarnya pertarungan apa yang Kishibe maksud. Saat itu Kishibe pun memberitahu kepada mereka bahwa besok Divisi 4 akan menyerbu musuh yang sudah membunuh Himeno. Yang tidak lain musuh tersebut adalah Katanamen dan Sawatari. Kishibe mengatakan ini akan menjadi debut untuk Divisi 4 yang baru. Jadi kalau misi penyerbuan ini gagal, maka Divisi 4 akan langsung dibubarkan. Yang lebih parahnya lagi, Denji dan Power akan dimusnahkan dalam pertarungan nyata melawan Kishibe. Namun meski Kishibe telah mengatakan sesuatu yang membahayakan dirinya, ternyata Denji tidak terlalu khawatir hal itu. Karena setelah dia berlatih dengan Kishibe secara tidak langsung, hal itu membuat Denji merasa bahwa dirinya sudah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan bersamaan dengan itu tentunya dia bisa membunuh iblis lebih banyak lagi. Hingga akhirnya dia bisa berkencan dengan Makima. Kemudian setelah selesai melatih Denji dan Power, Kishibe mengatakan pertemuan dengan Makima. Makima mengucapkan terima kasih karena Kishibe bekerja keras untuk melatih Denji dan Power ini. Di lain sisi ternyata Kishibe malah menjawab bahwa dia sudah muak dengan Denji dan Power ini. Setiap kali pemburu iblis yang dia latih mati, Kishibe pasti akan banyak minum dan mabuk. Pada awalnya dia kira bermain dengan manusia setengah iblis, dia tidak akan merasa bersalah jika mereka dihancurkan. Tapi setelah ketemu Denji dan Power, ternyata mereka malah berhasil membuat Kishibe terbawa perasaan. Itu cukup mengganggunya. Di samping itu, Kishibe juga mengungkapkan alasan dia menemui Makima adalah dia ingin membicarakan tentang dalam insiden penembakan yang terjadi pada Makima. Dia merasa kecewa kepada Makima tentang insiden penembakan itu. Walaupun Makima sendiri sudah tahu akan rencana penembakan itu. Makima beralasan bahwa dia sendiri juga ikut diserang. Kishibe tetap yakin kalau Makima pasti sedang merencanakan sesuatu. Kishibe tidak peduli kalau Makima ingin melakukan perbuatan keji atau membunuh semua muridnya. Asalkan Makima selalu berpihak kepada umat manusia. Maka Kishibe juga akan menghiraukan perbuatan Makima selama itu terlihat wajar. Menanggapi ucapan Kishibe, Makima menjawab dengan mengatakan bahwa yang dia inginkan hanyalah untuk menyelamatkan umat manusia sebanyak mungkin dari iblis. Lagi pula jika rencana penyerbuan ini berhasil, maka keberadaan Divisi 4 akan langsung diakui. Hingga kemudian mereka juga akan mendapatkan kebebasan untuk beroperasi. Mereka juga bisa menyelamatkan orang lebih banyak lagi. Namun walau Makima sudah berkata begitu, pada kenyataannya Kishibe masih tidak percaya dengan Makima. Dan dia malah menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Makima itu hanyalah kebohongan saja. Sementara cerita berlanjut kepada Katanamen dan Sawatari. Mereka sedang berkumpul di dalam gedung. Setelah mereka mengetahui bahwa Makima sudah turun tangan, tentunya mereka pun sadar bahwa mereka tidak akan bisa bersembunyi dimanapun selama di Jepang.
Mereka berencana akan menyembunyikan pimpinan besar mereka ke sebuah villa. Di lain sisi, Sawatari lebih memilih untuk mengesampingkan hal itu, dan dia sudah bersiap untuk menghadapi siapapun musuhnya. Di situ pun Katanamen setuju dengan Sawatari. Dia tidak peduli nanti kalau Makima akan membunuhnya, asalkan dia bisa membunuh Denji dengan tangannya sendiri. Jadi akan dipastikan dia akan mencabut jantung Denji dalam pertarungan berikutnya. Setelah itu Sawatari juga mengatakan kepada anggotanya untuk tidak perlu khawatir pimpinan mereka. Nantinya dia pasti akan bangkit kembali dengan kekuatannya. Terlebih lagi dengan senjata rahasia yang mereka miliki, Sawatari dan Katanamen sangat GG. Bahwa mereka pasti akan menghancurkan divisi 4. Yang mana senjata rahasia itu ternyata adalah gerombolan zombie yang telah disiapkan untuk menebar teror kembali. Sehingga ketika para zombie menggigit manusia, maka manusia tersebut pasti akan langsung berubah menjadi zombie juga. Tentu itu akan menjadi kemenangan telak untuk mereka. Lanjut cerita, di sini kita diperlihatkan Aki yang diantar pulang oleh Tendo dan Kurose. Di dalam perjalanan itu Kurose memberitahu Aki bahwa setelah ini mereka tidak bisa bertemu lagi. Jadi kalau masih ada yang ingin Aki tanyakan kepadanya atau kepada Tendo, Kurose ingin menanyakan sekarang juga. Namun Kurose yang melihat Aki yang masih diam aja dan tidak menanyakan pertanyaan apapun. Kurose langsung mengganti pembicaraannya dengan membahas tentang Gun Devil. Kurose yang mendengar bahwa Aki berniat ingin membunuh Gun Devil, kemudian dia kembali bertanya kepada Aki. Apakah Aki sudah yakin kalau dirinya membunuh Gun Devil? Faktanya ketika Aki melawan Katanamen yang levelnya jauh berbeda dengan Gun Devil, Aki masih tidak mampu menghadapinya. Hingga Aki sampai terluka parah dan hampir semua rekannya mati. Setelah itu Kurose juga mengatakan sebenarnya dirinya dan Tendo bergabung ke Biro Keamanan Publik juga karena sudah dicapkan oleh Gun Devil. Namun berbeda dengan Aki, mereka tidak berani untuk memiliki impian ingin membunuh Gun Devil. Sehingga kita Kurose melihat keberanian Aki secara tidak langsung, hal itu pun telah membuat dirinya jengkel. Karena dia tidak memiliki keberanian seperti itu. Aki yang dari tadi cuma diam aja, akhirnya Aki pun angkat bicara dan dia menyuruh Kurose untuk tidak perlu bicara lagi tentang dirinya. Aki sendiri sangat menyadari kalau dirinya yang sekarang sudah tidak punya perspektif yang baik akan dirinya lagi. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, Aki juga tahu jika dia tidak seperti ini, maka dia tidak bisa melakukan apa yang dia harus lakukan. Tidak lama kemudian, mereka pun sampai di apartemennya Aki. Di saat Aki berpisah dengan mereka, tiba-tiba saja Kurose melemparkan sebuah minuman sambil mengatakan, meskipun sebenarnya dia tidak menyukai Aki, tapi dia tetap akan memberikan semangat kepadanya. Terlebih setelah melihat dirinya bahwa tidak ada yang normal di divisi 4, Kurose berharap agar Aki lebih berhati-hati lagi ke depannya. Yang mana setelah itu Kurose dan Tendo langsung pergi meninggalkan Aki di sana. Sementara itu cerita pun berlanjut. Di sini kita dapat melihat Makima melakukannya pertemuan dengan bos Yakuza di suatu tempat atau villa. Makima disambut dengan baik oleh bos Yakuza itu. Tanpa basa-basi, sepertinya bos Yakuza ini sudah menduga bahwa tujuan Makima datang mengunjungi adalah untuk menanyakan perihal insiden penembakan sebelumnya. Jadi dirinya pun langsung menjelaskan bahwa insiden penembakan di Tokyo itu bukan atas perintah darinya. Sambil menunjukkan sebuah foto kepada Makima, bos Yakuza itu mengungkapkan bahwa wanita yang mana itu Sawatari lah yang memulai semuanya. Jadi ternyata Sawatari ini sudah menipu sebagian anggota dari kelompok Yakuza tersebut untuk membuat kontrak dengan Gun Devil. Dengan dirinya yang bertindak sebagai perantara di antara mereka, Sawatari pun memberikan sesuatu penawaran yang mana jika mereka bisa membayar uang sebesar 20.000 yen, maka mereka pasti akan diberikan senjata dan peluru oleh Gun Devil. Mendengar hal itu, Makima pun langsung meminta bos Yakuza untuk menuliskan nama anggotanya yang sudah melakukan kontrak dengan Gun Devil. Yang bahkan tidak hanya nama anggota darinya saja yang ingin Makima minta, tapi nama anggota dari grup lain. Di lain sisi, setelah bos Yakuza mendengar permintaan Makima, pada awalnya dia tidak memberikan nama anggota kepada Makima. Dengan alasan jika dirinya membocorkan identitas mereka, maka si bos Yakuza ini yakin pasti hal itu akan membuat perang antara grupnya dengan grup yang lain. Makima yang saat itu dapat penolakan, dirinya pun tidak menyerah untuk membujuk si bos Yakuza agar dia mau mengerti dengan permintaannya. Lagi pula tujuan Makima melakukan ini semata-mata juga demi keamanan manusia. Jadi bagaimanapun juga Makima harap bos Yakuza ini bisa bekerja sama.
Namun karena Makima terus memaksanya untuk memberikan nama-nama anggotanya tersebut, si bos Yakuza kembali menjelaskan kepada Makima tentang fungsi grup Yakuza sebenarnya. Alasan kenapa grup satu dan grup lainnya tidak saling menghancurkan adalah karena mereka tidak ingin grup mafia dari luar bisa menyusup dengan mudah ke Jepang. Setiap orang yang bergabung ke dalam kelompok Yakuza telah sadar kalau mereka bukanlah orang yang benar. Tapi kenyataannya grup mafia yang ada di Cina dan Rusia jauh lebih parah dari mereka. Jadi demi mencegah agar kejadian buruk tidak terjadi, setiap grup Yakuza juga sudah memiliki ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Sama halnya seperti pemburu iblis yang melindungi manusia dari iblis. Maka bagi mereka para Yakuza juga akan melindungi Jepang dari orang luar. Namun kemudian karena Makima bosan mendengar penjelasan Yakuza itu, saat itu pun Makima langsung mengeluarkan kantong coklat di hadapan mereka. Pada awalnya Yakuza itu mengira bahwa Makima ini mau nyogok dengan sejumlah uang. Tapi setelah Yakuza membuka kantong itu, ternyata isinya bola mata dari keluarga mereka yang ada di ruangan tersebut. Yakuza itu pun sontak kaget. Di lain sisi, Makima juga segera memintanya untuk tetap tenang. Jadi berhubung di biro keamanan ada orang yang bisa membalikan mata itu ke asalnya, Makima akan menunjukkan siapa orangnya. Tapi dengan syarat, si Yakuza itu harus mau bekerja sama dengannya. Setelah itu, Makima yang mengancam bos mereka, tiba-tiba aja salah satu dari Yakuza itu pun terlihat sangat parah dan langsung menyerang Makima dari belakang. Tapi dengan menatap saja, Makima pun juga langsung membuat pria itu terluka parah. Makima mulai berdiri dan mengatakan bahwa apa yang dijelaskan oleh si bos Yakuza tadi menurutnya hanya semua alasan yang untuk membenarkan untuk setiap perbuatan jahat yang telah mereka lakukan saja. Jadi sudah pasti masyarakat tidak akan membutuhkan hal semacam itu. Lanjut ke cerita lain, kita diperlihatkan para gabungan pemburu iblis dan kepolisian yang sudah mengepung di gedung Sawatari dan Katanamen. Sementara itu Sawatari dan Katanamen keduanya pun sudah bersiap untuk menghadapi serangan dari musuh. Mereka tetap dengan rencana awal, yaitu mengambil jantung Denji dan langsung kabur menggunakan iblis ularnya Sawatari. Namun di lain sisi, Kishibe telah memperingatkan para pemburu iblis divisi 4 untuk masuk ke dalam gedung tersebut. Karena divisi 4 yang kebanyakan non-manusia atau manusia iblis, tentunya mereka kalau dibiarkan bergerak bebas, maka mereka justru akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah daripada teroris. Maka dari itu, Kishibe memerintahkan kepada para polisi dan iblis lainnya untuk mempersiapkan diri mereka untuk mengawasi divisi 4 daripada terorisnya. Jadi sebelum mereka mulai penyerbuannya, mereka pun harus menutup akses keluar masuk gedung itu terlebih dahulu. Di sini kita diperlihatkan di dalam gedung yang sudah terjadi pertarungan antara divisi 4 yang baru melawan zombie-zombie ganas. Salah satu pemburu iblis yang baru adalah Shark Devilman. Dia adalah manusia iblis hiu yang bisa memiliki kemampuan bisa berenang di mana saja, baik di air, tanah, dan di dinding sekalipun. Semua tempat dia bisa gunakan untuk berenang. Berhubung Shark Devilman tergolong manusia iblis, maka dirinya juga bisa bertransformasi ke mode devilnya yang terlihat ikan hiu dalam waktu yang singkat. Lalu untuk anggota baru dari divisi 4 selanjutnya adalah Devilman of Violence atau manusia iblis kekerasan. Sekarang si cewek ada Spider Devil atau manusia laba-laba yang sangat ramah. Dan yang terakhir ada Angel Devil. Setelah Aki di situ melawan zombie-zombie itu dengan pedangnya, Angel pun meminta atau meminjam sapu tangan kepada Aki. Angel Devil ini sangat ajaib, siapapun yang mendekati dia atau menyentuhnya jadi sisa umurnya akan berkurang. Di saat Aki dan Angel lagi ngobrol, dengan bersamaan di belakang ada yang menembak. Dengan santainya Angel melindungi Aki dengan sayapnya. Setelah itu Aki pun menghabisinya. Tidak cuma itu, Aki pun menyuruh Angel untuk membawanya keluar. Di saat yang sama Aki pun bilang kepada Denji untuk mencari Samurai Sword atau Katanamen dan juga manusia ular atau si Sawatari ini. Aki pun naik ke lantai 4. Di saat itu ada seorang penembak, dengan mudah Aki pun menghabisinya. Tidak lama berselang datanglah 4 bersenjata lainnya. Sebelum bertarung, keempat orang itu mati dengan sendirinya. Ya mungkin ini ulah si Makima, yang mana kan Makima ini punya kekuatan santetnya. Setelah itu Aki pun naik ke lantai atas. Di situ Aki pun ketemu dengan Sawatari. Tidak disangka si Sawatari ini mengeluarkan Ghost Devil, yang mana kan ini kekuatan dari Himeno. Ghost Devil pun menyerang Aki. Aki dengan pedangnya dia melawannya. Menurut Sawatari bahwa Aki ini sudah semakin kuat.
Pada akhirnya Aki pun kewalahan dan Aki disitu sampai dicekik Ghost Devil. Lanjut cerita, Aki yang dicekik oleh Ghost Devil dengan sangat kencangnya dia pun seakan-akan membayangkan tentang Himeno, yang mana Himeno dulu yang ngasih sebatang udut kepadanya. Pada waktu itu Aki pun bilang bahwa dirinya masih di bawah umur, jadi karena dikasih oleh Himeno dia akan ngudut satu batang itu saja. Himeno yang baru tahu ternyata Aki masih di bawah umur, Himeno pun mengambil sebatang udut itu dari si Aki dan akan diberikan kepada Aki di saat sudah dewasa nanti. Setelah bayangan selesai, Ghost Devil pun menghentikan cekikannya itu. Satu tangan Ghost Devil pun didekatkan kepada Aki. Tidak disangka ternyata si Ghost Devil ini memberikan sebatang udut. Ya mungkin ini udut yang dititipkan Himeno kepada si Ghost Devil ini. Yang mana kan si Ghost Devil ini adalah iblis milik Himeno. Aki yang saat itu sedikit terbengong, dia pun langsung mengambilnya. Aki yang mengambil udutnya ternyata ada sebuah tulisan di udut itu. Ternyata Himeno berpesan, balas dendam itu mudah. Setelah melihat perkataan dari udut itu, Aki pun langsung sadar bahwa seorang iblis hantu yang tidak bisa melihat. Di saat itu pun Aki berjalan santuy menuju ke belakang Ghost Devil. Setelah di pundak Ghost Devil, Aki pun dengan pedangnya dia menghantam Ghost Devil ini dengan mudah. Sampai-sampai Ghost Devil itu tidak berdaya. Di saat yang sama Sawatari terkejut dengan apa yang dilakukan Aki ini. Karena terkejut melihatnya, Sawatari langsung memanggil iblis ularnya. Tetapi di saat yang sama ternyata Kobeni sudah siap membunuh Sawatari dari belakang. Aki pun menyuruh untuk jangan kepada Kobeni. Aki pun menanyakan kepada Kobeni kenapa masih bertahan di keamanan publik. Kobeni menjawab karena dia akan segera mendapatkan bonus. Kita tahu kan si Kobeni ini sangat butuh duit untuk membiayai seluruh keluarganya. Cerita pun beralih kepada Denji dan Power yang saat itu mereka lagi di lift. Di saat di dalam lift, Power yang makan tangan zombie, Denji di situ merasa jijik apa yang dilakukan Power ini. Menurut si Power, daging apapun sama saja, mau daging sapi, babi, manusia menurutnya sama saja. Denji pun berkata yang mana misi mereka mengalahkan Katanamen. Jika bisa mengalahkannya, jangan sampai-sampai dimakan juga kepada Power ini. Setelah sampai di lantai 7, mereka pun melihat penampakan segerombolan zombie. Di saat zombie itu belum menyadari kedatangan mereka, Denji menyarankan kepada Power untuk jangan teriak. Power yang sedikit koslet, dia malah berteriak dengan berkenalan dirinya. Power yakin bisa mengalahkannya. Di saat itu Power menyuruh Denji untuk mengikutinya. Denji yang sadar misi utamanya adalah Katanamen, dia pun langsung pergi meninggalkan Power. Di situ Power melawan zombie-zombie dengan senang hatinya walaupun sedikit agak kuat menurutnya. Dengan kekuatan darahnya, Power pun menyuruh Denji untuk melihatnya bertarung dan untuk jadi saksi kehebatannya itu. Nyatanya kan Denji tidak ada ya teman-teman. Lanjut lagi kepada Denji yang meninggalkan Power, dia pun pergi ke lantai 13. Di saat lift mau terbuka, dia pun siap untuk melakukan tarikan gergajinya untuk mengantisipasi lawan. Dan benar saja Katanamen ada di depan matanya. Katanamen ngomong untuk tenang dan dia mau berbicara. Dengan anehnya Katanamen ini menyerah untuk melawan Denji. Menurut Katanamen, Denji ini sudah membunuh temannya dan kakeknya itu. Katanamen mau bahwa Denji harus membayarnya. Denji yang gak peduli sebab teman dan kakeknya dihabisi karena mereka menjadi zombie. Katanamen sangat marah kepada Denji ini. Pertarungan Denji dan Katanamen pun terjadi saat itu juga. Di awal pertarungan Denji pun sedikit keteteran. Ya mungkin Katanamen ini bertarung dengan sekuat tenaga. Bukan karena teman-temannya dan kakeknya yang mati oleh si Denji. Katanamen pun ingin membunuh Denji dan mengambil jantungnya. Denji pun di situ terhempas ke atap kereta. Pertarungan pun kembali di atap kereta itu. Satu sama lain melakukan pertarungan yang sangat indah. Kekuatan Denji dan Katanamen keluar semua. Dari skill 1, skill 2 mereka tontonkan. Tapi nyatanya Denji masih keteteran melawan Katanamen ini. Sampai-sampai Denji ini di smackdown oleh Katanamen. Sampai bolong atapnya kereta itu. Semua yang ada di dalam kereta pun berlarian menjauh. Di saat yang sama ada salah satu penumpang yang terjebak. Denji yang tahu Katanamen siap untuk menyerang, Denji pun melindungi penumpang itu. Dengan memakai skill 2 Katanamen yang saya namai jurus kritik ring atau lari cepat, tangan Denji pun yang sebelah kiri putus. Katanamen yang marah dengan Denji yang banyak bacot, dia pun melakukannya sekali lagi. Tangan sebelah kanan Denji pun kembali putus.
Walaupun kedua tangan Denji sudah tidak ada, Denji tidak menyerah begitu saja. Yang mana menurut Denji masih ada gergaji di kepalanya ini. Di saat setelah beradu kekuatan, gergaji yang dipunyai Denji pun patah. Dengan kejeniusan Denji, walaupun gergaji di kepalanya patah, ternyata di saat tadi beradu kekuatan, Denji di situ mengeluarkan gergaji dari kaki. Maka dari itu Katana Man pun tidak menyadarinya. Di saat itulah Katana Man terbelah menjadi dua. Dan Denji memenangkan pertarungan itu. Setelah beberapa saat, Katana Man pun sudah pulih menjadi manusia. Katana Man ini seperti Denji, ya walaupun sudah mati dan terbelah, Katana Man itu bisa kembali seperti semula. Denji pun di situ bilang bahwa dirinya belum puas untuk menghajarnya, karena si Katana Man ini sudah membunuh Himeno. Di saat yang sama, pikiran aneh Denji pun datang dengan mengatakan dia akan mengadakan turnamen. Kebetulan tidak lama berserang, Aki pun datang. Denji pun langsung mengajak Aki untuk ikutan turnamen terseru menurut Denji. Aki yang kebingungan, Denji pun menjelaskan bahwa dia akan menendang biji otongnya si Katana Man ini. Dan siapa yang membuat Katana Man berteriak lebih kencang, itulah pemenangnya. Aki yang berpikiran cuma misinya untuk menangkapnya doang, serta bukan untuk menyiksa agar kita lebih puas. Tapi setelah Aki melihat udut yang berikan Himeno, Aki pun bersiap untuk ikutan turnamen. Aki dan Denji pun menendang dengan sekeras apapun demi mendapatkan juara. Cerita berlanjut kepada Makima. Makima memberikan info kepada si kakek yang tidak disebutkan namanya dan posisinya itu. Di situ Makima memberitahu kepada si kakek itu bahwa teror kali ini disebabkan oleh mantan Devil Hunter yang bernama Sawatari. Yang mana Sawatari menginginkan jantung Denji. Si kakek bertanya kenapa si Sawatari ini menginginkan jantung Denji. Makima menjelaskan sebelum mendapatkan jawaban dari Sawatari, Sawatari ini malah bunuh diri. Dia mati dengan iblis yang dia punya. Tidak cuma itu, Makima pun menemukan potongan daging yang menuju ke tubuh aslinya. Ya mungkin ini adalah potongan daging Gundepil. Di akhir dari film Chainsaw Man Season 1, Aki pun dengan santuinya ngudut di luar sambil ngadem. Udut yang dia kenyot itu adalah udut pemberian dari Himeno. Berbeda dengan Denji, dia malah lagi kebluk tidur dan dia pun bermimpi. Di gedung kosong, Denji pun mendengar suara Pochita. Denji pun menyuruh Pochita untuk menampakkan dirinya untuk mengelus Pochita walaupun dalam mimpi menurut Denji. Apakah di season kedua nanti Pochita akan ketemu kembali dengan Denji? Sekian dari Chainsaw Man Season 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.